Tepat saat Xiao Hong menanggapi, Otto telah memimpin armada kelima ke pangkalan militer di Toya, benteng militer Federasi Otto Utara. Saat ini, Guan Peiqi sedang menunggu kedatangan Otto di pangkalan militer Toya. Melihat kendaraan pengangkut pasukan khusus Otto perlahan berhenti di anjungan tambatan kapal, lalu melihat Otto membawa Boshan, ia pun langsung melangkah keluar, tanpa ketenangan sama sekali layaknya seorang panglima tertinggi. Otto juga tidak bodoh. Ia tahu betul bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Ia juga mengetahui melalui berbagai cara bahwa pengerahan pasukan besar-besaran sedang berlangsung di wilayah bintang timur kerajaan Sangbang Zenyi. Hal ini semakin memperkuat informasi bahwa Xiao Hong berada dalam bahaya yang mengancam. Hanya dengan wilayah provinsi langit seukuran telapak tangan, mereka ingin melawan kerajaan Sangbang Zenyi ini terlalu sulit, tak terbayangkan. Melihat Otto keluar dari kabin, melangkah ke arah Guan Peiqi dengan semangat yang besar, semua upacara penyambutan seperti musik dihilangkan oleh tindakan Otto. Melihat Otto, yang berseragam komandan, datang dengan begitu agresif, Guan Peiqi benar-benar terkejut. Rasanya seperti melihat seekor binatang buas berlari ke arahnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Ia sudah merasa dalam hatinya bahwa Otto datang kepadanya karena pasti ada keadaan darurat. Panglima tertinggi Otto sedang terburu-buru mengunjungi negara kita. Kira-kira kapan ia melihat Otto menghampirinya, Guan Peiqi mengulurkan tangannya dengan ramah. Meskipun ia adalah panglima tertinggi Federasi Austria Utara, Guan Peiqi tetap mengagumi Otto. Ia seorang diri membangun armada antar bintang Kekaisaran Gadu menjadi armada terbaik di semesta Tiger. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Kanselir Plato yang berdarah besi dan Komandan Otto yang berdarah besi, keduanya terkenal di semesta Tiger dan dapat disebut sebagai harta nasional. Singkat cerita, aku, Otto, datang ke sini secara langsung hanya dengan satu permintaan. Saudaraku Xiao Hong sedang dalam kesulitan dan aku membutuhkan bantuannya. Dia sekarang berada di bintang Ibel, dan aku berharap Komandan Guan Peiqi dapat membuka rute bagi kita agar armadaku dapat melintasi Federasi Ao Utara. Kumohon. Otto langsung ke intinya, memegang tangan Guan Peiqi, dan berkata dengan nada yang hampir memohon. Desir. Namun, ketika Otto menjelaskan tujuannya, ekspresi Guan Peiqi sedikit berubah. Membiarkan armada Kekaisaran Gardu melewati Federasi Austria Utara masalah ini bisa dibilang bukan masalah kecil, seperti membiarkan sekelompok tetangga yang membawa senjata melewati kamar tidurmu. Meskipun itu hanya untuk kenyamanan, bagaimana kalau tetangga yang bersenjata itu tidak melewati kamar tidur, tetapi datang ke kamar tidur mereka dan mengincar mereka? Meskipun Guan Peiqi mengenal Xiao Hong dan hubungan dekatnya dengan Otto, masalah ini berkaitan dengan keselamatan mutlak Federasi Beiyao, jadi ia harus menganggapnya serius. Lagi pula, hati manusia itu tersembunyi, dan Federasi Beiyao dan Jiadu bukanlah sekutu. Mereka hanyalah kenalan biasa sampai beberapa tahun yang lalu. Namun, Guan Peiqi tidak terlalu menunjukkan kekhawatiran tersebut di wajahnya. Ia hanya tersenyum tipis lalu berkata, masalah ini sangat penting. Saya tidak perlu melaporkannya tepat waktu. Ini hanya dapat disetujui setelah disetujui oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat secara bersamaan. Kalau begitu, saya harap Panglima tertinggi bisa memanfaatkan waktu dan menyelamatkan rakyat seperti sedang memadamkan api, ujar Otto dengan nada tulus. Aku tahu ini, tapi aku tidak tahu berapa banyak pasukan yang Otto rencanakan untuk dikirim kali ini, tanya Guan Peiqi ragu-ragu. Setidaknya 4 armada gabungan. Otto mengatakan kebenaran, yang harus dikatakan dengan jujur. Namun, hati Guan Peiqi berdebar kencang ketika mendengar ini. Dengan anisasi armada Kekaisaran Jiadu, jika keempat armada gabungan dapat melewati semua pertahanan luar Federasi Austria Utara dan memasuki pusat, jika mereka memiliki niat jahat, itu akan menjadi bencana bagi Federasi Austria Utara dan Federasi Austria Utara. Terlebih lagi, keempat armada gabungan tersebut tidak termasuk kapal pasokan dan kapal pengangkut pasukan. Jika dijumlahkan, setidaknya akan ada lebih dari 200 kapal berpola sihir. Kami akan membahas masalah ini tepat waktu. Saya harap pelatih Otto tetap tenang, jawab Guan Peiqi. Kuharap kau cepat. Setelah misi selesai, Kekaisaran Gadu pasti akan memberimu hadiah. Otto mengucapkan kata demi kata dengan wajah dingin. Saat Guan Peiqi berangkat dengan kapal pengangkut pasukan pola ajaib, Otto sendiri memasuki penantian yang terasa seperti selamanya. Dan penantian ini berlangsung selama 2 hari, hampir tidak ada hasil. Padahal bukan berarti Guan Peiqi hanya ingin mengelabui Otto, akan tetapi perdebatan itu tidak pernah berhenti sejak Guan Peiqi menyampaikan maksud Otto kepada Parlemen Serikat. Negara bebas Shangzi, yang telah menerima bantuan dari Xiao Hong dan memiliki hubungan yang tidak bersahabat dengan negara Sangbang Zenyi,
tentu saja mendukung gagasan Otto dan berharap parlemen akan menyetujui permintaan Otto. Namun, keempat negara bagian tengah, termasuk Federasi Senglong, menentang keras. Alasan mereka serupa dengan kekhawatiran Guan Peiki. Mereka khawatir Kekaisaran Jiadu akan merencanakan sesuatu yang buruk atas nama penyelamatan Xiao Hong. Kau harus tahu, melepaskannya sama saja dengan membiarkan jantung federasi ini bergantung pada pedang Kekaisaran Gadu. Tak perlu dikatakan betapa besar risiko yang ditimbulkannya, bahkan jika mereka berkonflik dengan Federasi Qi. Selama 2 hari penuh, perdebatan terus berlanjut tanpa henti dan semakin memanas. Namun saat ini, Otto tak bisa lagi menunggu. Di bawah perintahnya, keempat armada gabungan Kekaisaran Gadu telah diintegrasikan, dan kapal-kapal pasokan, transportasi pasukan, serta pasukan tempur udara telah sepenuhnya siap. Sebanyak 211 kapal berpola sihir tinggal menunggu pembebasan Federasi Ao Utara. Namun, masih belum ada kabar. Hanya dalam 2 hari ini, rambut Otto sudah jauh lebih putih. Hal yang sama terjadi pada Boshan. Ia begitu cemas hingga matanya memerah dan tampak seperti serigala yang siap menggigit orang kapan saja. Saat itu, mereka berdua mondar-mandir di kamar tempat mereka menginap sementara. Aya, sekretaris perempuan yang berdiri di samping mereka, hanya berdiri diam di sana, ikut membantu memikirkan solusi. Meskipun dia tidak mengenal Xiao Hong, dia tahu betul bahwa Xiao Hong pasti mempunyai perasaan khusus terhadap 2 orang di depannya. Sepertinya kita tidak punya waktu, kata Aya sambil menatap Boshan dan Otto dengan gemetar. Perlukah kau memberitahuku? Boshan melirik Aya dan berkata dengan nada kesal. Temperamennya berubah drastis saat ini. Dulu, Boshan cukup tenang dan mudah marah, tetapi sekarang, ia begitu cemas hingga matanya memerah. Bagaimana mungkin ia peduli dengan nada bicaranya? Aku cuma mau bilang, berlarut-larut seperti ini bukan solusi. Haruskah kita cari cara lain untuk menyelamatkan Bos Xiao? Kata Aya gemetar. Jalan lain jalan apa? Boshan tiba-tiba berhenti dan menatap Aya lalu bertanya. Saya dari Uni Apen ini. Saya sangat memahami situasi Uni Apen ini. Tuan, apakah Anda masih ingat Eugene yang sesekali berinteraksi dengan kita? Tanya Aya ragu-ragu. Tentu saja, Boshan menjawab tanpa ragu. Kamu tahu nggak kenapa dia selalu suka pakai kacamata coklat? Tanya Aya. Kenapa? Otto juga berhenti dan bertanya. Tentu saja ia tahu sesuatu tentang Eugene. Ia bergerak secara rahasia dan datang dan pergi tanpa jejak. Karena pupil matanya berwarna hijau tua. Aku pernah melihatnya melepas kacamatanya, dan orang-orang besar yang bersamanya juga memiliki pupil hijau tua. Salah satunya adalah bos di balik layar Apenin Angel Enterprise, bernama Ailuo. Meskipun orang luar tidak banyak tahu tentangnya, orang-orang kelas atas tahu bahwa penduduk Lord Daeron yang menderita penganiayaan dan melarikan diri ke pegunungan Apenin ribuan tahun yang lalu telah menjadi sangat kuat, luar biasa besarnya. Xiao Hong sekarang adalah seorang Lord Daeron, dan Bintang Ibel juga merupakan tempat suci bagi penduduk Lord Daeron. Jika kita bisa menghubungi mereka, mereka mungkin akan membujuk Federasi Apenin untuk mengirimkan pasukan untuk menyelamatkan kita. Aya bercerita kepada Boshan tentang pengalamannya sebelumnya bekerja di pegunungan Apenin. Ketika Otto dan Boshan mendengar ini, mata mereka berbinar. Berita tentang Aya seperti itu sungguh terlalu penting. Cepat, carikan aku nomor pola sihir komunikasi Eugene. Boshan lalu menginstruksikan Aya, nadanya penuh urgensi. Pada saat yang sama, di Bintang Ibel, Xiao Hong telah sepenuhnya menekan kerajaan Gao Xiangzenyi. Seluruh Bintang Ibel pada dasarnya berada dalam jangkauan tembakan kapal selam pola Ibel, dan satelit pola Ibel kecil di orbit Bintang Ibel beroperasi dengan baik. Pada saat ini, Xiao Hong, setelah 2 hari berlatih, tiba di ruang komando pangkalan Angkatan Laut. Ia mengamati kapal selam pola sihir Hanbe nomor 1 melalui layar cahaya dan mengamatinya perlahan muncul dari air. Satu demi satu, makhluk roh berjenis naga yang lebih kecil membentangkan sayap mereka dan terbang keluar dari dek terbuka, lalu mengambil kotak-kotak barang dari dek kapal penguasa air nomor 1 di samping mereka dan terbang cepat menuju wilayah Kaukasus. 12 kapal selam Long Ridge di dekatnya bertanggung jawab atas perlindungan bawah air. Di antara barang-barang tersebut terdapat pola perang, material, dan makanan. Dalam pertempuran ini, Xiao Hong tidak berharap wilayah Kaukasus akan memberikan banyak bantuan. Ia hanya berharap mereka dapat melindungi diri dari bencana yang akan datang dan tidak terhantam gelombang serangan dari kerajaan Sangbang Zenyi. Yang mulia, kami baru saja mencegat sebuah informasi intelijen, dan prediksi Anda benar. Tepat ketika Xiao Hong sedang melihat gambar di layar cahaya, Direktur Intelijen wanita itu tiba-tiba menghampiri Xiao Hong dan meletakkan sebuah map di tangannya sambil berbicara.
Saat membuka map itu, hanya ada selembar kertas berisi beberapa kalimat pendek di dalamnya. Setelah memasuki sistem bintang Ibel untuk mengumpulkan sinyal, telah dipastikan bahwa kerajaan Sangbang Zenyi sedang bersiap untuk menyerang Provinsi Langit. Pada tahap persiapan pertama, diperkirakan akan ada 1 juta pasukan dan 19 kapal perang berpola sihir. Sisanya belum diketahui. Setelah spekulasi, seminggu kemudian, kerajaan Sangbang Zenyi akan tiba di bintang Ibel. Komandan garis depan adalah Laksamana Bellona, yang memiliki kekuatan setara dengan Grand Master tingkat keempat. Setelah menerima informasi yang begitu meyakinkan, Xiao Hong tampak menua dalam sekejap. Alisnya sedikit berkerut, dan matanya berkilat tajam. Xiao Hong tahu betul bahwa serigala itu akan datang. Meskipun Xiao Hong sudah mengetahuinya sebelumnya, ia masih merasa gugup ketika mendapatkan informasi ini. Ujian sesungguhnya bagi Provinsi Tianji telah tiba. Ada kabar lain? Xiao Hong tiba-tiba bertanya dengan lembut. Sekarang Xiao Hong benar-benar ingin tahu efek dari 2 rudal jarak jauh itu. Xiao Hong, yang selalu berkemauan keras, juga ingin mendapatkan bantuan saat ini. Sebenarnya, pengawas wanita itu juga tahu apa yang dipikirkan Xiao Hong. Meskipun Xiao Hong tidak mengatakannya, ia bisa merasakan bahwa Xiao Hong selalu mengkhawatirkan efek dari 2 rudal jarak jauh tersebut. Sayangnya, blokade informasi antar bintang negara Gaoxiang Zenyi terlalu ketat, dan mustahil untuk mendapatkan berita apapun dari luar tata surya. Oleh karena itu, pengawas wanita itu hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat pengawas wanita itu menggelengkan kepala, Xiao Hong hanya mengangguk kecil, lalu menyerahkan informasi itu kembali kepadanya dan berkata dengan lembut, beritahu seluruh pasukan dan kirimkan ke istana kerajaan. Tapi, usahakan jangan sampai anak-anak tahu tentang berita semacam ini. Saya mengerti. Supervisor wanita itu menatap Xiao Hong dalam-dalam, dengan sedikit tekad di matanya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan pangkalan angkatan laut dan kembali ke kota Feigu, seluruh kota Feigu masih damai. Anak-anak bermain di taman bermain kecil. Di perosotan dan ayunan, wajah-wajah ceria tersenyum, dan tawar yang terdengar di mana-mana. Orang-orang dewasa hanya duduk di bangku taman, menatap anak-anak mereka penuh harap dengan senyum tipis di wajah mereka. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi di satu-satunya tanah mereka yang tersisa dan damai. Xiao Hong berdiri di luar pagar taman hiburan, terdiam beberapa saat, lalu mengenakan jumpsuit hitam berkerudung besar dan berjalan pergi tanpa suara. Di istana, Loris duduk di singgasana. Ketika ia melihat pesan yang dikirim oleh pengawas wanita, wajah tuanya tetap relatif tenang, tetapi sedikit keputusasaan melintas di matanya yang agak suram. Loris tahu persis betapa kuatnya kerajaan Sangbang Zenyi. Hanya dalam hal kekuatan nasional, Provinsi Tianji yang seukuran telapak tangan lebih dari 10.000 kali lebih lemah daripada kerajaan Sangbang Zenyi, dan populasi serta kekuatan militernya bahkan lebih berbeda. Bagaimana kita bisa melawan perang ini? Ada apa dengan pertemuan dengan Provinsi Skyrim? Kita bisa bertemu. Para anggota Funeral Knights yang hadir bahkan lebih acuh tak acuh. Seluruh aula Raja David dipenuhi keheningan. Mereka semua veteran dari berbagai pertempuran, dan mereka tahu betul bahwa dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan kerajaan Sangbang Zenyi kecuali jika keajaiban terjadi, tetapi apakah keajaiban benar-benar semudah itu terjadi? Uni Apenini, sebuah wilayah yang luas, terletak di antara Bila Utara Baru dan Uni Asia. Sebagian besar wilayahnya telah berkembang sendiri selama ribuan tahun. Wilayahnya luas dan kaya akan sumber daya. Hampir 30% planet kaya akan berbagai sumber daya, dan jumlah planet yang dapat dihuni lebih banyak daripada serikat lainnya. Tingkat kemakmuran di sini adalah yang tertinggi di antara semua serikat pekerja. Wilayah bintang Apenini Gasi adalah salah satu dari 64 wilayah bintang dan juga salah satu wilayah bintang paling makmur di Uni Apenini. Kantor pusat Angel Enterprise dan Apenini United Bank keduanya berada di sini. Dapat disebut sebagai negara inti dalam sains, teknologi, dan ekonomi. Di planet Sidon di daerah Gasi, disinilah Green tua bekerja, dan Green sendiri adalah kepala eksekutif United Bank of the Apennines, dengan kata lain, pendirinya. Bank Persatuan Apenina hampir menjadi raksasa ekonomi yang tumbuh bersama Uni Apenina. Bank ini bahkan secara langsung mengendalikan emas, urat nadi ekonomi Apenina. Pemerintah telah berusaha menyingkirkannya, tetapi tidak ada jalan keluar. Saat itu, Green sedang duduk di kantornya, dengan kelicikan tak berujung terpancar di wajah tuanya. Ia mengenakan jubah putih longgar dan sepasang sepatu kain sederhana, yang harganya selusin koin tembaga sepasang. Penampilannya tak jauh berbeda dengan pria tua di jalan. Seluruh kantor sangat sederhana,
tanpa barang-barang mewah apapun. Di depannya, di atas sofa kayu dan bangku-bangku kecil, duduk 7 orang dengan penampilan yang berbeda-beda, sebagian berpakaian rapi, dan sebagian lagi berpakaian kasual. Tapi jangan menilai ketujuh orang ini dari penampilan atau pakaian mereka. Yang duduk di salah satu sisi sofa, mengenakan setelan hitam rapi, berkacamata coklat di sampingnya, dan berambut pendek nan anggun, namanya Ai Luo, pemilik Angel Enterprise. Angel Enterprise adalah raksasa persenjataan terbesar di Uni Apenini. Proyek produksi utamanya adalah kapal perang berpola sihir Apenini dan berbagai pesawat tempur berpola sihir. Lebih jauh lagi, pria berpakaian kasual ini adalah bos United Interstellar Transport Company, yang bertanggung jawab atas 70% transportasi di pegunungan Apenini. Tak perlu diragukan lagi betapa besar pengaruhnya. Kondisi ketujuh orang yang hadir juga sama. Faktanya, ini hanya sebagian dari mereka. Ciri umum mereka adalah pupil berwarna hijau tua. Tidak perlu dijelaskan lagi tentang hal-hal lainnya. Biasanya, orang-orang ini tampak tidak ada hubungannya satu sama lain, melakukan urusan mereka sendiri dan tidak berinteraksi satu sama lain. Tetapi di balik layar, memang seperti ini, dan mereka sering berkumpul bersama. Pemimpin spiritual orang-orang ini adalah si hijau tua. Baru saja, Departemen Informasi Apenini menerima pesan seperti itu, dan federasi lain pasti juga menerimanya. Green berdeham dan akhirnya berbicara. Pada saat yang sama, 20 karakter yang dikirim oleh Xiao Hong melalui saluran publik muncul di layar cahaya di depan Green. Melihat Skyrim dan Lord Aeron, semua orang yang hadir tersentuh. Sebagian besar dari mereka tumbuh besar di Uni Apenini dan merupakan warga negara sah Uni Apenini. Namun, hampir semua Lord Aeron di sini tidak pernah menganggap Uni Apenini sebagai tanah air mereka. Tanah air mereka berada di Bintang Ibel, yang merupakan ibu kota spiritual dan tanah air sejati mereka. Kita harus menemukan cara untuk membantu Skyrim, bisik Aurora, bos Angel Enterprise. Mata yang lain dipenuhi emosi. Mereka tahu betul arti kata butuh bantuan. Provinsi Skyrim sudah dalam bahaya. Siapakah Xiao Hong, tanya bos toko pola sihir Sangwu dari Federasi Apenini. Harapan terakhir rakyat Lord Aeron, kata Green kepada 7 orang di depannya dengan ekspresi serius. Saya tidak tahu apakah sinyal ini benar atau salah, dan apakah benar-benar dikirim dari Provinsi Langit. Masih belum diketahui, kata orang lain di ruangan itu. Ini memang masalah. Saat ini mustahil untuk mengetahui apakah sinyal tersebut asli atau palsu. Namun, pada saat ini, Eugene tiba-tiba berjalan terburu-buru, mengangkat tangannya ke arah orang di sebelahnya, memberi isyarat untuk bersikap ramah, lalu berjalan langsung ke telinga Green dan membisikkan beberapa kata. Di sisi lain, alis Green yang agak pucat bergerak sedikit, lalu dia menatap Eugene. Apa yang kamu katakan itu benar? Benar sekali, Eugene menjawab dengan ekspresi serius. Hubungi anak itu lagi, perintah Green segera. Sesaat kemudian, wajah cemas Boshan muncul di layar cahaya kecil di depan pola ajaib. Apakah Anda Tuan Green, tanya Boshan cemas ketika melihat bayangan Green muncul di hadapannya. Ya, aku ingin tahu bagaimana kamu mendapatkan sinyal yang kamu kirim ke Xiao Hong, tanya Green dengan ekspresi serius. Itu dikirim langsung ke sistem informasi rahasia grup Hunter. Bisa dipastikan 100% itu dikirim oleh Xiao Hong, kata Boshan, lalu langsung menunjukkan informasi di sistem rahasia itu kepada Green. Siapakah Green? Apa arti sebenarnya sistem informasi rahasia inti bagi kelompok super antar bintang yang bisa mendapatkan pijakan? Hanya anggota super inti dari kelompok ini yang dapat langsung mengirimkan informasi ke dalamnya. Selain itu, informasi yang mereka terima sama persis dengan informasi yang mereka kumpulkan melalui saluran darurat. Saat ini, keempat armada gabungan Kekaisaran Gadu siap berangkat dan sedang bernegosiasi dengan Federasi Beiyao, berharap bisa lolos, tetapi kemajuannya tidak mulus. Saya harap Tuan Green bisa membantu. Boshan hampir menangis karena cemas. Jangan khawatir, serahkan saja padaku, kata Green ramah kepada Boshan. Setelah mengakhiri komunikasi, ia perlahan berdiri dan menginstruksikan Eugene, segera buat janji temu dengan Kenneth, Presiden Federasi Jiadu, dan siapkan kapal pola sihirku. Eugene membungkuk sedikit kepada Green, dan kemudian dengan cepat mengirimkan permintaan panggilan ke kantor pertama Federasi Apenini Aula Kebebasan, yang merupakan kantor Presiden Federasi Apenini. Namun, setelah Eugene berbicara dengan Sekretaris Jenderal Hall of Freedom, raut wajahnya berubah serius saat ia melapor kepada Green. Pak, Sekretaris Jenderal Hall of Freedom memberitahu saya bahwa janji temu dengan Presiden memerlukan persetujuan, dan mereka menunda pertemuan kami selama seminggu. Brengsek. Hampir saat Eugene mengatakan ini,
Ia menatap wajah tua Green dan melihat kilatan amarah. Akulah Green yang agung. Apa aku harus mengantre untuk membuat janji bertemu dengannya, seorang presiden? Mendengar suara Green, semua orang yang hadir mengernyitkan dahi, dan seluruh kantor menjadi hening. Jarang sekali mereka melihat Green segembira ini. Hal ini tidak mengherankan. Skyrim adalah tempat suci terakhir Lord Aeron dan tidak mungkin hilang. Jika tidak, penduduk Lord Aeron niscaya akan menjadi pengungsi antar bintang, dan kejayaan masa lalu mungkin tak akan ada lagi. Lalu Green tidak berkata apa-apa lagi, mengambil tongkat kayunya, dan dengan bantuan Eugene, bergegas keluar kantor dan langsung menuju kapal pola ajaibnya. Yang lainnya berdiri sedikit dan bertindak dengan hormat. Kuil kebebasan terletak di zona khusus Federal Nia, sebuah planet kecil yang sangat biasa. Tidak ada bangunan mewah di sini, juga tidak ada hiruk-pikuk kota besar. Hanya ada kompleks bangunan berwarna kuning pucat yang dibangun di tengah hutan. Setiap bangunan memiliki tepi dan sudut yang tajam, dan pepohonannya rimbun dan hijau. Terdapat jalan-jalan lebar yang menghubungkannya ke 8 arah. Hanya dipisahkan oleh perbatasan dari Kabupaten Gakiking tempat Green berada, dan dapat dicapai dalam waktu setengah hari. Lokasinya sangat dekat. Menjelang sore, Presiden Kenneth bertemu dengan Bai Liwen, bos Beta Interstellar Group, di kantornya yang cukup mewah. Kenneth sendiri baru berusia 40 tahun, tetapi wajahnya tampak sangat tua dan lesu. Menjadi Presiden Apenini pada dasarnya adalah pekerjaan paling melelahkan di seluruh jagat raya Tiger, dan tekanan yang ditanggungnya luar biasa besarnya. Bai Liwen adalah penduduk asli Apenini, perwakilan ras utama di Apenini, dan bos kelompok antar bintang kelas 1 di Uni Apenini. 27 hari. Mengenai grup Betamu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membujuk parlemen bersatu agar memberimu lebih banyak dukungan. Kuharap kau bisa memanfaatkan kesempatan ini dan setidaknya masuk 10 besar grup Federasi Apenini dalam waktu singkat. Kenneth duduk di mejanya, tangannya terlipat di atas meja, ekspresinya serius. Jangan khawatir, Tuan Presiden, saya mengerti maksud Anda. Saya akan melawan mereka dengan sekuat tenaga, kata Bai Liwen dengan ekspresi serius. Ia tentu saja memahami makna terdalam dari kata-kata Kenneth, tetapi ia tak berani mengungkapkannya. Siapapun yang memiliki kedudukan di Apennin Union akan segera menyadari bahwa 10 konglomerat teratas di Apennin Union, dengan Apennin Bank sebagai inti dan Angel Enterprise sebagai pemimpinnya, semuanya dipimpin oleh penduduk asli Lord Aeron. Dari 100 grup teratas, perusahaan milik Lord Aeron menguasai 60% posisi, tidak termasuk bos-bos di balik layar yang memilih tidak terlihat. Selain itu, para jenderal Lord Aeron menyumbang 30% dari Angkatan Darat. Ini mengerikan. Bisa dibilang, penduduk Uni Apenini menikmati lingkungan hidup paling bebas di semesta harimau. Namun, kebebasan itu tidak 100% lebih tepatnya, 99%. Sisanya yang 1% dikekang oleh elit Lord Aeron. Di Apenini, Anda bisa menunjuk presiden dan mengutuknya, tetapi presiden paling-paling hanya akan menuntut Anda atas penghinaan pribadi, menyeret Anda ke pengadilan, dan menunggu putusan. Namun, Anda tidak boleh mengutuk ras Lord Aeron sebagai setan, atau Anda akan dipecat oleh bos Lord Aeron dan diludahi oleh semua platform informasi utama. Beginilah kondisi Uni Apenini saat ini. Sejak menjabat, Kainet telah aktif memperjuangkan 1% kebebasan ini, setidaknya untuk sepenuhnya membebaskan pemerintah Uni Apenini dari belenggu rakyat Lord Aeron. Ini juga menjadi alasan baginya untuk bertemu dengan Bai Liwen dan pemilik bisnis Apennin lainnya, dalam upaya untuk bersaing dengan Lord Aeron secara ekonomi. Bang! Tepat ketika Kenneth dan Bai Liwen sedang asyik berdiskusi, pintu kantor presiden tiba-tiba dibuka paksa, dan 2 pengawal pribadi yang agresif masuk. Tanpa mempedulikan Kenneth, mereka berdiri tegak di kedua sisi pintu, tangan mereka di atas perut. Sementara itu, sambil memandang keluar, Green, dengan wajah dingin, dibantu Eugene dan sudah berjalan masuk ke kantor presiden. Tak satu pun pengawal presiden berani menghentikannya. Tuan Green, apa yang Anda lakukan ini kantor presiden? Tolong. Kamu, keluar. Sebelum Bai Liwen sempat menyelesaikan kata-katanya, Eugene menunjuknya dengan jari dan berbicara dengan nada muram. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi tekanan yang seakan membuat orang sulit bernapas. Melihat tatapan dingin dan muram Eugene, Bai Liwen ragu untuk berbicara. Ia sangat menyadari kekuatan Eugene di Pegunungan Apenini, pemasok material pola sihir terbesar di Pegunungan Apenini. Ia juga ditunjuk sebagai penerus Green. Oleh karena itu, menghadapi kata-kata Eugene yang keterlaluan, Bai Liwen ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak berani. Ia tahu betul apa artinya membantah. Tanpa daya,
dia hanya bisa melirik Presiden Kenneth sebelum bangkit dan pergi dengan malu. Saat Bai Liwen melangkah keluar dari kantor presiden, pengawal Green segera menutup kantor presiden. Entahlah kapan itu dimulai. Aku bahkan harus antre dulu untuk membuat janji bertemu denganmu. Green menghampiri meja Kenneth dan berbicara dengan lembut, tetapi di balik kelembutannya itu, tersirat pertanyaan. Pak Green, tenanglah. Asisten kami yang melakukan kesalahan tadi. Meskipun Kenneth merasa tidak puas di dalam hatinya, ia tetap memasang ekspresi hormat. Sebagai presiden, ia tentu tahu betapa berkuasanya Green. Meskipun tidak memiliki kekuatan militer dan wewenang dalam pemerintahan, ia memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar dan pengaruh ras Lord Daeron di pegunungan Apenini. Kuharap begitu, tapi aku juga tahu kau punya hati yang bebas, berusaha melepaskan diri dari belenggu bangsa Lord Daeron. Namun, sebelum itu, kuharap kau bisa sepenuhnya memahami siapa yang menciptakan kejayaan Uni Apenini saat ini. Kau harus punya hati nurani dan tidak meninggalkan keledai itu setelah ia memenuhi tujuannya. Green berusaha sekuat tenaga menahan nadanya dan berbicara kata demi kata. Wajah Kenneth berubah ketika mendengar ini. Ia ingin membantah, tetapi ia menahannya. Dibandingkan dengan Green, ia bahkan bukan cucunya. Dia juga tidak tahu apa yang salah dengan Green. Dia bertingkah tidak seperti biasanya dan terlihat sangat agresif. Saya baru saja menerima kabar bahwa Skyrim, Provinsi Suci Lord Daeron, berada di ambang bencana. Saya harap Anda dapat menyelidiki penyebabnya dan meyakinkan Dewan Persatuan untuk mengirimkan bala bantuan ke Skyrim. Ingat, semakin cepat Anda melakukan ini, semakin baik bagi Anda. Kalau tidak, jangan salahkan saya, orang tua ini, karena memunggungi Anda. Green bersandar pada tongkatnya dengan satu tangan dan berbicara sepelan mungkin, memastikan setiap kata sampai ke telinga Kenneth. Apa Skyrim dalam bahaya kok aku nggak tahu, tanya Kenneth tiba-tiba dengan gugup. Sekarang kau tahu, Green mengatakannya tanpa basa-basi, lalu berbalik dan berjalan keluar. Pada saat yang sama, kedua pengawal itu dengan hati-hati menutup ruang kepresidenan. Demikian pula aura yang menindas itu pun surut bagai air pasang, kembali tenang. Namun, dalam hati Kenneth, ia masih belum bisa tenang untuk waktu yang lama. Ini adalah pegunungan Apenini. Kekuasaan presiden telah melemah hingga ekstrim. Jika seluruh persemakmuran Apenini dibandingkan dengan sebuah perusahaan besar, maka parlemen bersatu akan setara dengan dewan direksi, dan presiden paling banter dianggap sebagai manajer umum. Presiden memiliki kekuasaan, tetapi yang lebih besar darinya adalah konstitusi Apenin. Siapa yang berani menyinggung Green kecuali mereka ingin sistem ekonomi persemakmuran Apenini runtuh total dalam sehari, dan mengembalikan Apenini ke keadaan semi-primitif sebelum kebangkitan dalam semalam. Dalam keputusasaan, Kenneth hanya bisa pergi ke parlemen bersatu dan mencoba membujuknya untuk memberikan bala bantuan kepada Skyrim, atau mencari intervensi dari luar. Parlemen bersatu Apenini, dengan 387 anggota, dipilih secara demokratis. Mereka dipilih sepenuhnya melalui pemungutan suara dari berbagai daerah pemilihan, dan masing-masing mewakili kepentingan para pemilih di daerah pemilihannya masing-masing. Namun, setelah mengetahui rencana bala bantuan Kenneth untuk Skyrim, seluruh parlemen terlibat dalam diskusi sengit. Dapat dikatakan bahwa Uni Apenini adalah serikat yang sepenuhnya memperjuangkan hak-hak sipil. Sistem ini dipupuk oleh rakyat Lord Daeron, yang kondusif bagi perkembangan rakyat Lord Daeron di Uni Apenini. Namun, saat ini, sistem ini tampaknya telah menjadi batu sandungan. Alasannya sederhana, semakin demokratis suatu serikat, semakin kecil kemungkinannya untuk melancarkan perang berskala besar. Begitu perang berskala besar dilancarkan, artinya para pemilih di daerah pemilihan ini akan mengirimkan anak-anak mereka ke medan perang, penggiling daging kehidupan. Siapa yang rela melakukan itu? Karena masyarakat di daerah pemilihan ini tidak bersedia, maka DPR dapat memberikan suara menentangnya. Dan saat ini, itulah yang sedang terjadi. Semua orang di Senat secerdik monyet. Mereka memahami situasi saat ini. Untuk memperkuat Skyrim, mereka harus menyeberangi New Beba Union, atau armada berlayar sangat jauh, melewati New Beba Union. Belum lagi apakah New Beba Union akan menghalangi mereka, tetapi mengganggu Skyrim pasti akan menyebabkan permusuhan dan gesekan dengan Upper State, dan kemudian perang besar. Apakah New Beba Union hanya akan berpangku tangan dan menonton? Konsekuensinya pada saat itu kemungkinan besar adalah Skyrim akan menjadi pemicunya, yang mengarah pada perang antar bintang yang tidak terkendali. Menurut gaya Dewan Bersatu, pertempuran berskala besar tidak akan mudah disetujui kecuali jika benar-benar mengancam wilayah Uni Apenini. Karena perang berarti kematian, berarti konsumsi,
dan itu benar-benar mengganggu kehidupan rakyat Apenini, yang merupakan hal yang paling dibenci rakyat Apenini. Untuk sementara waktu, seluruh parlemen bersatu gempar, terutama para anggota Dewan Lordaeron dan anggota Dewan Konstituen yang mengandalkan rakyat Lordaeron untuk mempertahankan produksi. Mereka mendukung Uni Apenini untuk mengirim pasukan membantu Skyrim, dengan cara apapun. Kelompok anggota Dewan lainnya, seperti mereka yang berasal dari zona perang militer utama dan mereka yang tidak membutuhkan orang-orang Lordaeron, mengajukan keberatan, dan ada juga sekelompok anggota Dewan yang ragu-ragu. Akibatnya, perdebatan menjadi semakin panas, dengan serangan verbal yang tajam, membuat orang merasa bahwa para anggota Funeral Knights sedang berdebat di King David S. Hall. 6 jam penuh berlalu sebelum parlemen menemukan solusi yang cukup andal menggunakan piagam kemanusiaan alam semesta harimau untuk membatasi Federasi Kebenaran Merah. Lebih lanjut, Presiden memulai negosiasi diplomatik dengan Federasi Beba baru untuk menyelamatkan Provinsi Langit dari bencana. Pada saat yang sama, Direktur Urusan Luar Negeri dan Militer Federasi Apenini segera menuntut agar Federasi Yi Merah merilis informasi tentang Provinsi Langit. Dapat dikatakan bahwa pendekatan inilah yang paling sesuai dengan kepentingan Federasi Apenini saat itu. Namun, hal itu juga menunjukkan bahwa bantuan resmi Federasi Apenini kepada Skyrim bukanlah bantuan yang tulus dan tanpa pamrih, melainkan mereka mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Saat ini, di Provinsi Tianji, Xiao Hong berdiri sendirian di tepi laut pedalaman Risjian, kepalanya mendongak, menatap langit biru. Rambut putihnya tampak sangat acak-acakan, dan janggut di sudut mulutnya hampir setengah sentimeter panjangnya. Hampir sebulan telah berlalu sejak Xiao Hong meluncurkan rudal jarak jauh, tetapi masih belum ada berita. Apakah mereka tidak menerima panggilan, atau ada masalah? Xiao Hong bergumam dalam hati. Sekarang Xiao Hong benar-benar ingin melihat sejumlah besar kapal perang berpola sihir dari Kekaisaran Jiadu muncul di langit. Kapal-kapal dari pegunungan Apenini mungkin tidak masalah, tetapi setidaknya mereka pasti dari kerajaan Sangbang Zenyi. Namun, langit tetap tenang, yang membuat tenggorokan Xiao Hong terasa sedikit pahit. Xiao Hong merasa sangat lelah sekarang. Saat itu, Lei Jie sudah keluar dari pangkalan angkatan laut dan berdiri diam di samping Xiao Hong. Setelah terdiam cukup lama, ia berkata, "Bos, sudah 27 hari sejak peluncuran rudal jarak jauh." "Ya, ini hari ke-27. Lama sekali rasanya," bisik Xiao Hong sambil menatap langit. "Apakah mereka tidak akan membantu kita lagi dan apakah kita benar-benar ditinggalkan oleh seluruh alam semesta?" Lei Jie bertanya pada Xiao Hong, nadanya juga dipenuhi kepahitan dan kesedihan. "Setidaknya kita belum menyerah pada diri kita sendiri. Jika tidak ada bala bantuan, kita akan bertarung sampai mati. Semangat gigih ras Lordaeron akan hidup selamanya. Kita lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam kehinaan." Xiao Hong mengalihkan pandangannya, berbalik, dan berkata kepada Lei Jie, "Aku akan mengikutimu sampai mati, bersumpah untuk bertarung sampai saat terakhir." Lei Jie menatap Xiao Hong dan berkata dengan nada tegas. Xiao Hong hanya mengangguk sedikit, menepuk bahu Lei Jie, dan bertanya, bagaimana persiapan militernya. Demi memastikan kualitas pasukan utama dan kelancaran operasinya, tidak ada perubahan di Kabupaten Kaspian dan bahkan kabupaten lainnya. Kabupaten Kaspian telah menyiapkan 500.000 pasukan tingkat 2, dan kabupaten lainnya secara keseluruhan memiliki sekitar 2 juta pasukan. Mereka sedang menjalani pelatihan terkait. Dana yang sangat besar juga telah dihabiskan di kedua sisi terusan besar daun untuk membangun garis pertahanan yang terbuat dari paduan logam mikron. Sekalipun musuh membombardirnya, mereka tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Lei Jie menanggapi Xiao Hong. Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk kecil, lalu pergi tanpa suara. Pada saat yang sama, tepat saat Xiao Hong pergi, sebuah pesan dari Direktur Intelijen Wanita datang melalui pola sihir komunikasi Xiao Hong. Kapal perang pola sihir Kerajaan Sangbang Zenyi telah berangkat, dengan total 129 kapal, termasuk 37 kapal angkut pasukan pola sihir super besar. Armada tersebut membawa total 300.000 orang, tetapi ini baru gelombang pertama. Ketika negara bintang lain dan kapal angkut pasukan besar tiba, perkiraan jumlah orang akan lebih dari 1 juta, dan akan ada pasukan lapis baja yang tak terhitung jumlahnya. Melihat informasi ini, wajah Xiao Hong menunjukkan senyum sendu. Di balik wajah Xiao Hong, tersimpan keberanian dan semangat pantang menyerah. Pada titik ini, Xiao Hong telah menyadari dengan jelas orang yang paling dapat diandalkan di dunia adalah dirinya sendiri. Namun, di sisi lain,
Xiao Hong tidak tahu bahwa sinyal mara bahaya yang diberikannya hampir menimbulkan kekacauan di sebagian besar Tiger Universe. Persemakmuran Apenini yang kuat dan makmur telah dilanda kekacauan. Dalam semalam, setiap platform informasi utama di Apenini didominasi oleh orang-orang yang mendukung Provinsi Skyrim. Ini tidak mengejutkan. Pegunungan Apenini adalah federasi yang relatif bebas, yang berarti privatisasi sangat maju. Hampir semua platform informasi utama berada di tangan swasta, dan para petinggi di baliknya semuanya berasal dari Lord Aeron. Jika seorang karyawan berani mengatakan sesuatu yang buruk tentang Lord Aeron, mereka hanya akan kehilangan pekerjaan bergaji tinggi mereka. Opini publik seperti itu cukup untuk memengaruhi opini publik persemakmuran Apenini. Setidaknya sebagian besar penduduk akan terdampak oleh pengungsian selama ribuan tahun di Lord Aeron. Kini, rumah terakhir yang tersisa di Skyrim akan hilang. Terlebih lagi, pasukan Apenini bahkan lebih parah lagi. 30% pasukan yang dikuasai Lord Aeron hampir berada di ambang pembelotan. Para jenderal siap untuk melanggar perintah kapan saja. Pasukan di bawah komando mereka menyerbu aliansi Beba baru dan membantai mereka menuju planet induk Lord Aeron Bintang Ibel. Ini termasuk armada andalan pertama Apenini, armada sayap Indomitable. Armada ini dilengkapi dengan kapal induk berpola sihir tercanggih Apenini, kapal induk kelas Throne of Kings, Indomitable. Kapal induk ini merupakan puncak industri manufaktur kapal induk berpola magis Federasi Apenini. Dengan panjang 28.000 meter, kapal ini dapat mengangkut 7.000 jet tempur dan 30.000 drone, menjadikannya penguasa ruang angkasa yang tak terbantahkan. Selain itu, terdapat 36 kapal perang pola sihir berperforma tinggi dan kapal-kapal lain yang tak terhitung jumlahnya. Semua nama kapal tersebut diwarisi dari nama-nama armada pada masa kekaisaran Lord Aeron. Divisi Tempur Udara Raja Ibel yang dipersenjatai dalam anisasi ini juga merupakan divisi tempur udara terkuat di Uni Apenini. Divisi ini sepenuhnya terdiri dari orang-orang dari Lord Aeron, dan Panglima tertinggi armada, Janos, juga berasal dari Lord Aeron. Faktanya, armada ini adalah anak kandung Angel Enterprise. Selama peralatan tersebut diberikan kepada armada ini, harga pembeliannya akan didiskon 30%. Dengan kata lain, armada ini pada dasarnya adalah armada keturunan Lord Aeron. Saat ini, armada Indomitable Wings telah menyimpang dari rute misinya dan menuju Federasi Beba baru. Panglima tertinggi Federasi Apenini, Tiago, berusaha keras untuk mencegah mereka. Nyatanya, hanya dalam 6 jam, militer Federasi Apenini telah benar-benar kacau. Jenderal Janos, saya harap Anda bisa tetap tenang. Pasti ada jalan keluar. Anda seorang prajurit dan sudah menjadi kewajiban Anda untuk mematuhi perintah, saran Tiago ramah, tanpa nada keras. Ia tahu bahwa mengambil pendekatan keras saat ini hanya akan memperburuk situasi. Jika keturunan Lord Aeron dari seluruh Uni Apenini hadir pada saat ini, mereka akan mampu menggulingkan Uni Apenini sepenuhnya. Tuan Panglima Besar, keturunan Lord Aeron dan armada sayap Indomitable telah hampir memberikan segalanya untuk Uni Apenini. Agar Uni Apenini berdiri di puncak semesta Tiger, kami dengan berani melangkah maju tanpa ragu, bahkan dengan mengorbankan nyawa kami. Tapi saat ini, Uni Apenini juga harus melakukan sesuatu untuk bangsa Lord Aeron, kan Janos mengucapkan kata demi kata dengan nada yang hampir gemetar, matanya menatap langsung ke arah Panglima Besar Tiago, tanpa sedikit pun keraguan. Saya mengerti, Janos, saya mengerti. Parlemen Bersatu sekarang sedang aktif berdiskusi, Presiden sedang aktif bernegosiasi, dan Direktur Luar Negeri juga sedang mengajukan banding ke Parlemen Bersatu Tiger. Jika Anda keluar sendirian sekarang, Anda tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Percayalah kepada Bapak Presiden, semuanya akan ada solusinya. Yang Anda butuhkan sekarang adalah menunggu dan menahan diri. Anda tidak akan pernah menang jika berjuang sendirian, kata Tiago kepada Janos, dahinya sudah berkeringat. Baiklah, saya akan menunggu kabar di perbatasan antara Uni Apenini dan Uni Beba baru. Janos menjawab, lalu memutuskan kontak. Kemudian perintahkan seluruh armada untuk segera memasuki status tempur. Pada saat yang sama, Kekaisaran Gadu juga aktif memobilisasi, tetapi Federasi Beyao menggunakan taktik dukungan dengan sempurna. Mereka tidak setuju atau menolak, tetapi terus bernegosiasi. Kang Yu, yang berada di Federasi Jiadu, melihat serangkaian informasi mobilisasi militer di wilayah timur kerajaan Sangbang Zenyi di depannya, dan raut wajahnya sangat serius. Tidak ada perang besar di kerajaan Sangbang Zenyi. Apa arti mobilisasi militer seperti itu? Jelas sekali. Itu pasti melawan Bintang Ibel dan Xiao Hong. Berikan perintah agar Wang Yuan, Menteri Luar Negeri Kekaisaran Gadu, bernegosiasi dengan Federasi Harimau.
Kang Yu perlahan berdiri dan memberi perintah dengan ekspresi serius. Saat ini, terlepas dari apakah ia harus menerima risiko atau tidak, Kang Yu memutuskan untuk berdiri di pihak Xiao Hong. Federasi Tiger merupakan tempat negosiasi terbaik yang secara khusus digunakan untuk mengoordinasikan hubungan antara 6 federasi utama di Tiger Universe, dan sering digunakan untuk menengahi perselisihan dan rekonsiliasi antara federasi. Meskipun tidak memiliki kekuasaan absolut, ia juga merupakan platform untuk arahan dan negosiasi opini publik. Terletak di pusat Tiger Universe, negara Leman yang sepenuhnya netral. Negara ini tidak besar, bahkan tidak memiliki negara bintang di Kekaisaran Besar. Paling banter, ukurannya kira-kira sebesar Federasi Ania. Namun, karena status istimewanya, negara ini memiliki hubungan dagang dengan setiap negara, sehingga masih cukup kaya, dan industri komunikasinya cukup berkembang. Bahkan Xiao Hong sendiri tidak tahu bahwa dua rudal jarak jauhnya telah menyebabkan seluruh Tiger Universe menjadi gegap gempita, dan semua aliansi tampaknya memainkan peran khusus di dalamnya. Pada saat ini, pengaruh Xiao Hong di Tiger Universe telah menjadi cukup besar, dan kemungkinan besar akan menjadi sumbu perang antar bintang di Tiger Universe. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh koalisi manapun, tetapi jika tidak ditangani dengan benar, hal ini tidak dapat dihindari. Bintang Saint Pierre di Kerajaan Leman memiliki pemandangan yang indah dan pepohonan hijau yang rindang. Langit biru, awan putih bersih, dan air sungai yang jernih dapat terlihat di mana-mana. Federasi Tiger Universe didirikan di sini. Saat ini, insiden Demon Star dan Lord Aeron kembali mengemuka setelah ratusan tahun terdiam. Di Aula Konsultasi Federasi di Bintang Sengping, An Kairui, Presiden Parlemen Federasi, duduk di kursi utama meja konferensi heptagonal. Di layar-layar tipis di 6 sisi lainnya, terdapat para menteri luar negeri dari 6 federasi besar. Mereka semua berekspresi serius, kecuali Federasi Asia, yang tampak sedikit lebih tenang. Meskipun Federasi Asia dan Xiao Hong juga terlibat konflik, Asia relatif tidak terlibat kali ini. Menurut konvensi Leman, setiap orang, apapun rasnya, berhak hidup bebas dan seimbang di alam semesta harimau sejak lahir. Persatuan Kebenaran Merah telah menganiaya ras Lord Aeron selama ribuan tahun, yang sungguh tidak manusiawi. Kerajaan Gaoxiang Zhenyi, khususnya, sangat brutal, ujar Kepala Urusan Luar Negeri Persatuan Apenini dengan ekspresi dingin, menunjuk Fu Anjun, Menteri Luar Negeri Persatuan Kebenaran Merah. Apakah Anda punya bukti bahwa kami menganiaya penduduk Lord Aeron? Jawab Fu Anjun dengan tenang. Ini buktinya. Selama ratusan tahun, kalian telah membasmi keinginan rakyat Lord Aeron dan menjadikan mereka boneka. Ini buktinya. Menteri Luar Negeri Apenin mengeluarkan selembar dokumen dan berkata, itu hanyalah perilaku ilegal yang dilakukan oleh perusahaan swasta Federasi Qi. Itu tidak ada hubungannya dengan Federasi Qi resmi. Federasi Qi juga secara aktif menindak perilaku tidak manusiawi semacam itu, lanjut Fu Anjun. Dan orang-orang yang membuat boneka-boneka itu bukan dari Lord Aeron. Ada juga banyak orang dari gabungan lain. Terlalu mengada-ada untuk menggunakan ini sebagai bukti untuk menganiaya Lord Aeron, kata Direktur Urusan Luar Negeri New Beba tiba-tiba dengan santai. Hanya dengan satu kalimat ini, posisinya menjadi jelas sepenuhnya. Lalu apa yang terjadi dengan pengerahan pasukan besar-besaran baru-baru ini dari wilayah timur Kerajaan Sangbang Zhenyi ke bintang Ibel Wang Yuan, Menteri Luar Negeri Jiadu, juga angkat bicara. Saat ini, posisinya telah diperjelas. Fu Anjun terdiam sejenak. Setelah semenit penuh, mata liciknya akhirnya berbinar. Kemudian ia melanjutkan dengan nada yang tegas, itu karena Provinsi Langit Lord Aeron telah melancarkan invasi besar-besaran ke planet Ibel negara Gaoxiang Zhenyi, membantai warga sipil Gaoxiang dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Negara Sangbang Zhenyi berpegang teguh pada sikap mendukung negara Gaoxiang Zhenyi dan mengekang para penjajah, jadi kami tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan. Sambil berbicara, Fu Anjun menyerahkan setumpuk besar informasi ke layar cahaya di tengah meja konferensi. Semua gambar telah diedit dan merupakan cuplikan serangan balik Provinsi Tianji di bawah pimpinan Xiao Hong, termasuk pembantaian warga sipil. Aliansi Qi telah mengidentifikasi Xiao Hong sebagai penjahat perang di alam semesta harimau, yang melanggar konvensi kemanusiaan. Fu Anjun sekali lagi memasang wajah yang sangat tegas dan berkata, penjahat perang invasi sejak zaman dahulu, bintang Ibel sendiri telah menjadi tempat suci bagi penduduk Lord Aeron. Dari mana datangnya invasi ini? Sebaliknya, Kerajaan Kebenaran Sejati Gaoxiang yang menduduki bintang Ibel, dan Kerajaan Kebenaran Sejati Sangbang yang menduduki 3 wilayah bintang terkaya di Lord Aeron, ujar Direktur Urusan Luar Negeri Apenines.
Sejak zaman kuno kenapa aku belum pernah mendengarnya? Aku hanya tahu bahwa menurut aturan antar bintang alam semesta Tiger, jika sebuah planet benar-benar dikuasai selama lebih dari 200 tahun, planet itu milik negara itu. Fu Anjun melanjutkan dengan tegas. Ini sungguh absurd. Apakah ini berarti jika saya menempati istri Anda lebih dari jangka waktu tertentu, istri Anda akan menjadi istri saya, kata Wang Yuan, Menteri Luar Negeri Federasi Kathmandu. Ya, setiap negara punya hukum yang relevan. Jika sepasang kekasih berpisah lebih dari beberapa tahun, mereka akan otomatis menikah. Fu Anjun melanjutkan bicaranya dengan tatapan netral, sambil menguliti kepalanya. Saya tidak ingin membahas masalah ini. Kita tidak bisa hanya mendengarkan kata-kata sepihak dari Federasi Kebenaran Merah. Maksud Federasi Apen ini adalah kita meminta Federasi Kebenaran Merah untuk mencabut blokade informasi Bintang Ibel dan berhenti menyerang Provinsi Langit. Biarkan Provinsi Langit dan Kerajaan Gaoxiang Zhenyi mengirimkan perwakilan untuk datang ke sini dan berkonfrontasi langsung. Ini adalah pendekatan yang adil. Direktur Urusan Eksternal Federasi Apen ini. Mendengar ini, ekspresi Fu Anjun sedikit berubah. Jelas sekali bahwa pihak lain telah tepat sasaran. Mencabut blokade informasi dan memberitahu orang-orang yang sebenarnya itu akan menjadi masalah besar, belum lagi meminta orang-orang Skyrim untuk maju dan menceritakan kisah penderitaan rakyat Lord Daeron selama ribuan tahun. Begitu kebenaran terungkap, bahkan jika Fu Anjun punya 1000 mulut, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Pemblokiran dan pengungkapan informasi. Ini urusan internal Federasi Qi. Federasi lain tidak berhak ikut campur. Fu Anjun memikirkannya dan mulai bicara omong kosong. Saat ini, apapun yang terjadi, status hukum ras Lord Daeron tidak dapat diakui, apalagi Bintang Ibel sebagai ras Lord Daeron. Jika tidak, berdasarkan inersia ini, jika Bintang Ibel diakui, niscaya berarti 3 wilayah bintang terkaya di Kerajaan Sangbang Zhenyi juga merupakan ras Lord Daeron. Bagaimana Kerajaan Sangbang Zhenyi dapat menerima hal ini? Tidak perlu dibahas lagi, kata Kerry, Ketua Dewan Persatuan, tiba-tiba. Seluruh perdebatan terfokus hanya pada karakterisasi Provinsi Skyrim dan apakah negara bagian atas kebenaran sejati harus turun tangan. Seperti biasa, perwakilan dari 6 federasi utama akan memberikan suara. Uni Apen ini menentang pengiriman pasukan. Direktur Urusan Luar Negeri Uni Apen ini memimpin pemungutan suara, dan ini juga merupakan suara paling tegas. Federasi Beba baru mendukung Kerajaan Sangbang Zhenyi dalam melawan penjajah dan menyelamatkan warga sipil Gaoxiang dari bahaya. Federasi Beba baru juga memberikan suara. Federasi Kadu menentang. Federasi Kadu memberikan suara. Federasi Qi mendukungnya. Federasi Qi memberikan suara. Hasil pemungutan suara kini imbang 2 lawan 2, dan semua orang mengalihkan perhatian langsung kepada Direktur Urusan Eksternal Federasi Beiyao. Direktur Urusan Luar Negeri Federasi Beiyao sangat ragu saat ini. Dukungan terhadap Federasi Jiadu niscaya akan sepenuhnya terputus, sementara perselisihan dengan Federasi Qi tidak akan berakhir kecuali mereka menyerahkan negara bebas sanksi. Menentang hal itu akan menjadi perjanjian terselubung dengan armada gabungan Federasi Kadu. Melewati jantung Federasi Austria Utara terlalu berisiko. Setelah ragu-ragu cukup lama, manajer urusan eksternal Federasi Beiyao hanya bisa berkata, Federasi Beiyao abstain. Meskipun kata-kata ini tampaknya tidak menyinggung siapapun, kata-kata ini sangat melukai hati suku Apen ini, Gadu, dan bahkan Lord Daeron. Ketika ras Lord Daeron sangat membutuhkan bantuan, Federasi Nordik memilih untuk melepaskannya demi keselamatan mereka sendiri. Federasi Asia mendukung Kerajaan Sangbang Zhenyi dalam menggunakan kekuatan untuk melawan penjajah. Bersamaan dengan abstainnya Federasi Beiyao, Federasi Asia telah terlebih dahulu mengeluarkan pernyataan ini. Persatuan Asia membuat pernyataan seperti itu bukan karena mereka membenci ras Lord Daeron, tetapi karena mereka membenci Xiao Hong. 3 lawan 2. Melihat hasil ini, para pejabat urusan luar negeri Uni Kato dan Uni Apenin tak kuasa menahan diri untuk saling memandang, mata mereka penuh dengan kengganan. Dunia macam apa ini, hitam dan putih terbalik, baik dan jahat tak bisa dibedakan. Setelah 1000 tahun penindasan, mereka kini telah menjadi penjajah. Karena semua orang telah memberikan suara, rapat gabungan akan mengambil keputusan. Tindakan agresi oleh Provinsi Langit telah ditetapkan, dan Kerajaan Sangbang Zhenyi diizinkan untuk menggunakan kekuatan. Setelah Kerry selesai berbicara, ia mengambil palu kayu dan memukulnya pelan. Ini tampaknya sepenuhnya mengumumkan nasib ras Lord Daeron. Ketika berita ini sampai ke Apenin Union, hal itu langsung menyebabkan kegemparan. Masyarakat Apen ini, baik yang pro Lord Daeron maupun netral, semuanya menuding Kementerian Luar Negeri Apen ini lemah dan tidak kompeten.
Tahukah Anda, persemakmuran Apenini memiliki militer terkuat. Mungkinkah rakyat membiarkan kegagalan seperti itu? Untuk sementara waktu, tingkat dukungan publik terhadap balai pemerintahan Apenini turun drastis menjadi 41%. Angka ini jelas merupakan angka yang sangat menekan bagi balai pemerintah. Konstitusi Apenini menetapkan bahwa jika tingkat dukungan publik terhadap balai pemerintah petahana turun di bawah 38%, legitimasi balai pemerintah petahana akan dicabut. Dengan kata lain, para pejabat senior petahana, yaitu semua pejabat balai kebebasan, harus mengundurkan diri, dan rakyat dapat mengadakan pemilihan ulang. Melihat situasi ini, Presiden Kenneth terpaksa mengakhiri mediasi Federasi Beba baru dan bergegas kembali. Ia menyampaikan pidato publik di kapal khusus pola sihir antar bintang nomor 1 miliknya untuk menenangkan rakyat. Adapun Green di kantor, setelah mendapatkan hasil seperti itu, matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan, bersinar dengan keengganan yang tak berujung, dan tubuhnya mulai gemetar. Hal ini terutama berlaku untuk Eugene dan Arlo. Apa dewa benar-benar ingin menghancurkan ras Lord Daeron kita? Lord Daeron telah membangun banyak sekali kapal di Uni Apenini. Apa tidak ada satu orang pun atau kapal perang berpola sihir yang bisa membantu si bocah Xiao Hong itu? Green, yang selalu tenang dan rendah hati, tak kuasa menahan diri untuk tidak meraung. Tampaknya rakyat Lord Daeron harus memperkuat kendali mereka atas kekuatan Uni Apenini, kata Eugene lembut. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Yang penting adalah melihat apakah ada cara lain, kata Ailuo. Prioritas utama kami saat ini adalah memastikan situasi di Provinsi Skyrim sesegera mungkin. Masalah ini tidak bisa ditunda lagi, kata Green dengan ekspresi serius. Jika kita ingin mendapatkan informasi tentang Provinsi Langit, kita hanya perlu menambahkan pola sihir sinyal yang ditingkatkan ke jaringan blokade informasi Kerajaan Gao Xiang Zhenyi, lalu mengandalkan teknologi kita untuk mencuri gambar. Jika Kerajaan Gao Xiang Zhenyi berada tepat di sebelah kita, ini akan mudah dicapai, tetapi sekarang terlalu jauh dari kita, dan kita perlu mengatasi banyak rintangan. Ailuo berpikir sejenak dan berkata, bukannya tidak ada jalan sama sekali. Negara bebas Shangzi tidak jauh dari bintang Ibel. Dan aku tahu seorang jenderal negara bebas Shangzi, Kanaikin, punya hubungan dekat dengan Xiao Hong. Kita bisa meminta bantuannya. Eugene berpikir sejenak lalu berkata. Memikirkan ide ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Ini ide yang bagus. Serahkan urusan ini padamu dan Aurora, dan lakukan dengan cepat, kata Green. Saat Green membuat keputusan ini, Eugene diam-diam menghubungi Kanaikin. Ketika Kanaikin mengetahui bahwa Xiao Hong sedang dalam masalah, ia tentu saja cemas. Setelah mendengar saran Eugene, ia pun menyetujuinya dengan sangat senang. Pada saat yang sama, Eugene juga memerintahkan sebuah pabrik di negara bebasnya yang unggul untuk memproduksi 5 suar peningkatan sinyal dengan harga tinggi dalam 1 hari, dan kemudian menyerahkannya kepada Kanaikin secara pribadi. Sementara Eugene dengan panik menyusun rencana untuk menyelamatkan Xiao Hong hampir menyerah untuk menunggu pertolongan. Orang-orang masih harus mengandalkan diri sendiri di saat-saat kritis. Saat itu, Xiao Hong sedang memeriksa setiap kamp militer. Tidak ada upacara besar dan sorak-sorai dari rakyat. Satu-satunya yang dilakukan hanyalah memberitahu setiap prajurit bahwa perang yang kejam akan segera dimulai, dan Xiao Hong tidak akan bersembunyi di belakang, melainkan bertempur berdampingan dengan mereka. Berjuang demi ras, dengan berani dan bangga. Xiao Hong tidak hanya mengunjungi divisi Kabupaten Caspian, tetapi juga Fenggu, Lipton, Hanchang, dan kabupaten lainnya satu persatu. Ia tidak memberikan pidato, melainkan hanya bercerita dalam hati, menggambarkan kesulitan yang akan segera dihadapi Provinsi Tianji, dan membiarkan para prajurit tetap yakin bahwa mereka dapat mengatasi kesulitan tersebut sendiri. Seluruh pasukan Lord Daeron juga kagum pada Xiao Hong. Meskipun kekuatan militer Skyrim masih berada di tangan Loris, Xiao Hong lah yang benar-benar menjalankan perintah dan memberi mereka semangat pantang menyerah. Saat perang semakin dekat, Xiao Hong mendistribusikan hampir semua cadangan keuangan besar Kabupaten Caspian ke berbagai daerah, dan persenjataan sekali lagi ditingkatkan secara signifikan. Setiap prajurit dilengkapi dengan 5 pola pertempuran, dan perlengkapannya sangat luar biasa. Kami lebih suka membayar beberapa kali lipat harga untuk meningkatkan peluang para prajurit ini bertahan hidup di medan perang. Kini Provinsi Langit tak punya jalan keluar. Ia hanya bisa mengerahkan keberanian, menegakkan kepala, dan bertarung sampai mati di hadapan raksasa kerajaan Sangbang Zhenyi. Pada saat yang sama, tepat ketika Xiao Hong sedang melakukan persiapan terakhir sebelum perang, 129 kapal perang berpola sihir kerajaan Sangbang Zhenyi telah muncul di sistem bintang Ibel, diikuti oleh gelombang kedua dan ketiga. Armada besar itu,
dengan momentumnya yang bergulung-gulung, telah memenuhi jaringan blokade informasi sistem Bintang Ibel dan menuju Bintang Ibel. Komandan garis depan, Bellona, berada di dalam Enterprise. Ia mengenakan seragam jenderal, berambut pendek standar, dan berwajah bersih, dengan raut wajah yang tegas. Kali ini, slogan kerajaan Sangbang Zenyi adalah mempertahankan Gao Xiang, berperang melawan Ibel, dan menahan Ibel agar tidak menerobos Bintang Ibel dan menyerang kerajaan Sangbang Zenyi. Dengan nada yang tegas, ia mengutip di luar konteks, menggambarkan kejahatan yang dilakukan Provinsi Langit terhadap orang-orang baik Gao Xiang. Mengenai berapa banyak orang yang meninggal karena kelaparan di kerajaan Zenyi Gao Xiang di bawah kekuasaan keluarga Gao, ia tidak menyebutkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Bellona sedang melihat berbagai saran pertempuran yang diberikan oleh staf umum, termasuk yang berbasis pengurangan dan berbasis serangan cepat. Tentu saja, karena tekanan dari Uni Apenini dan Uni Gadu, tipe konsumsi jelas tidak berlaku. Meskipun ini lebih stabil, seiring berjalannya waktu, hanya dewa yang tahu apakah Uni Apenini dan Uni Gadu akan putus asa atau menemukan cara lain untuk mengekang Uni Qi. Karena Heitinga ingin mengeksekusi terlebih dahulu dan melaporkan kemudian, maka eksekusi ini membutuhkan pisau yang tajam. Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan lebih dari selusin proposal pertempuran, Bellona langsung menyaring yang sederhana dan mudah dihabiskan. 5 di antaranya dipilih, dan Bellona paling tertarik pada salah satunya, yaitu memusatkan semua pasukan untuk menyerang satu titik. Selain itu, usulan ini juga mempertimbangkan kekuatan dan letak geografis ke-6 daerah di Provinsi Langit. Di antara mereka, tempat yang paling menguntungkan bagi pasukan Sangbang untuk beraksi adalah negara bagian Shengxi dan negara bagian Chonggao, yang kini telah menjadi wilayah Provinsi Langit. Namun, tidak sulit bagi kerajaan Sangbang Zenyi yang kuat untuk merebutnya, lagi pula, tidak ada segel Harrison. Tank berpola sihir dan jet tempur berpola sihir bisa merajalela. Sedangkan untuk negara bagian Shengxi, masalah terbesarnya adalah sistem pertahanan super kuat di kedua sisi terusan besar Fajar, yang kemampuan perlindungannya hampir setara dengan segel Harrison. Jika kita hanya berinvestasi di Shengxizu dan gagal merebut terusan besar Suguang dalam waktu singkat, kita pasti akan diserang dari semua sisi. Jadi, selain negara bagian Shengxi, pilihan kedua adalah negara bagian Chonggao. Meskipun masih ada Ruima yang menjaga garis depan di sana, sebagian besar wilayah negara bagian Chonggao berupa dataran, yang kondusif untuk pergerakan tank berpola sihir dan lebih kondusif untuk pengerahan formasi tempur besar. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah bahwa belahan bumi utara Bintang Ibel telah memasuki akhir musim gugur, dan negara bagian Shengxi terlalu dingin, yang tidak kondusif untuk serangan. Dengan serangkaian gagasan ini, Bellona akhirnya mengeluarkan perintah kepada berbagai armada. Rencana pertempurannya adalah memusatkan semua pasukan untuk mengambil inisiatif di negara bagian Chonggao dan kemudian di wilayah Lipton. Dalam sekejap, perintah tersebut dengan cepat terkirim dari kapal induk. Tanpa mereka sadari, Xiao Hong telah menyebarkan satelit pengumpul informasi di sistem bintang sebelum meluncurkan rudal jarak jauh. Skyrim mungkin tidak dapat menangkap satu putaran transmisi informasi, tetapi akan aneh jika tidak dapat menangkap ratusan putaran transmisi. Xiao Hong, yang baru saja menyelesaikan pemeriksaan dan kembali ke kantor Kabupaten Caspian, kembali berpikir keras ketika mengetahui informasi tersebut tentang pangkalan Angkatan Laut. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa bulan ini sangat sulit bagi Xiao Hong. Ia hampir tidak tidur nyenyak, dan kantung matanya sudah cukup terlihat. Ia lebih terlihat seperti pria berusia 30-an daripada pria berusia 25 tahun. Faktanya, pengalaman Xiao Hong dalam 25 tahun terakhir bahkan lebih banyak dari apa yang dialami orang normal dalam beberapa kehidupan. Bagaimana seharusnya pertempuran krusial ini dilawan bertahan saja sudah merupakan jalan buntu itu sama saja dengan menunggu kematian. Penilaian komprehensif terhadap kekuatan nasional sangatlah penting. Setelah 2 jam merenung, Xiao Hong mulai menatap lampu pola ajaib, sendirian di tengah malam, dengan hati-hati merumuskan rencana pertempuran. Kemudian Xiao Hong melakukan pengerahan di semua aspek dalam semalam, memusatkan sebagian besar pasukan di Provinsi Tianji ke Kabupaten Liton, dan semua kapal selam pola ajaib dengan cepat memasuki wilayah masing-masing. Tiba-tiba, seluruh Provinsi Langit mulai dimobilisasi secara diam-diam. Dalam sekejap, Kabupaten Liton mengerahkan 600.000 pasukan utama Provinsi Langit, yang setara dengan 3/4 dari total pasukan. Di sisi lain, setelah lebih dari 20 menit berbaris, pasukan besar kerajaan Sangbang Zenyi telah memasuki kota Shengxi dan bahkan daerah sekitarnya. Dalam sekejap, seluruh kota suci ungu yang makmur langsung diduduki oleh kapal pola sihir yang tak terhitung jumlahnya dan tentara Sangbang. Pada saat ini,
Gao Longting bahkan lebih ketakutan. Kerajaan Sangbang Zenyi mengirimkan pasukan yang begitu besar. Sementara Provinsi Tianji dalam bahaya, Kerajaan Gaoxiang Zenyi juga hanya tinggal nama dan telah sepenuhnya menjadi negara boneka Kerajaan Sangbang Zenyi. Satu-satunya tujuan mereka adalah menggunakan nama pendukung Gaoxiang Zenyi Guo untuk benar-benar menghancurkan fondasi terakhir Lord Daeron dan membuat sisa-sisa kekaisaran Lord Daeron lenyap sepenuhnya. Dengan cara ini, mereka dapat membasmi orang dan merasa tenang. Sedangkan ras Lord Daeron dari Apennin Union, mereka akan kehilangan ilusi kebangkitan sepenuhnya. Hancurkan saja inti mereka Skyrim. Salam, Jenderal Bellona, terima kasih atas dukungan tak henti-hentinya Anda kepada Kerajaan Gaoxiang Zenyi. Atas nama rakyat Gaoxiang, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Anda. Kali ini, dengan Kerajaan Sangbang Zenyi yang turun tangan langsung, kita pasti akan memenangkan pertempuran. Tepat saat Bellona berjalan keluar bersama 2 ajudan dan seorang kepala stafnya, Gao Longting berkata dengan penuh hormat. Di sisi lain, Bellona sama sekali tidak peduli dengan Gao Longting. Ia hanya melirik Gao Longting dan berkata, singkirkan sanjunganmu. Sudah pasti Kerajaan Sangbang Zenyi akan menaklukkan Provinsi Tianji. Setelah mengatakan itu, Bellona langsung masuk ke ruang rahasia tempat ia menginap dan mulai memanfaatkan setiap momen untuk membahas rencana penyerangan Skyrim. Bellona juga tahu bahwa Skyrim harus segera dihancurkan. Akan lebih baik jika pertempuran ini diselesaikan dalam 2 hari. Rencananya sangat sederhana, yaitu melancarkan serangan dahsyat dari Negara Agung. Hampir semua tank dan pesawat tempur berpola sihir memiliki kemampuan pertahanan udara super untuk menahan kapal selam berpola sihir yang tidak signifikan di Provinsi Langit. Diskusi semacam itu berlangsung selama lebih dari 10 jam, dan memberi para prajurit di Sangbang lebih dari 10 jam untuk beristirahat dan menyesuaikan diri. Dalam sekejap mata, hari sudah tengah hari di Sky Province. Semuanya sudah siap di Provinsi Tianji. Xiao Hong telah memutuskan untuk tidak lagi bergantung pada kekuatan eksternal, melainkan berjuang sendiri dalam pertempuran ini. Saat ini, Xiao Hong sedang berdiri di tembok kota garis pertahanan Ruima. Jenggot di sudut mulutnya telah rontok, dan ia baru saja mandi tadi malam. Ini adalah praktik yang biasa dilakukan oleh para prajurit yang rela mati. Tak seorang pun menolong Xiao Hong, tak seorang pun mengulurkan tangan membantu Skyrim, jadi Xiao Hong dan orang-orang Lord Daeron lainnya hanya bisa menggunakan nyawa mereka untuk mempertahankan sedikit saja martabat ras mereka yang tak tergoyahkan. Di belakang Xiao Hong, para prajurit Lord Daeron bersenjata lengkap mengenakan baju besi paduan ultramikron. Keganasan tak berujung terpancar di wajah setiap prajurit, seolah-olah mereka adalah monster di ambang kepunahan, meraungkan auman terakhir mereka. Jumlah mereka mencapai 500.000 orang. Laporkan kepada Yang Mulia, kelompok tempur kapal selam Tyrannosaurus Rex nomor 1 sudah siap. Laporkan kepada Yang Mulia, kapal selam Tyrannosaurus Rex 2 telah tiba di lokasi yang ditentukan dan siap. Untuk sementara, suara-suara seperti itu terus datang dari pola sihir komunikasi Xiao Hong. Siang harinya, Xiao Hong, Tess, dan Flo, yang berdiri di puncak garis pertahanan Ruima, dapat dengan jelas melihat kapal-kapal berpola sihir yang padat di Cakrawala. Jet-jet tempur berpola sihir canggih dari Kerajaan Sangbang Zenyi perlahan muncul di kejauhan, di langit yang cerah. Formasi seperti itu selalu memberi orang perasaan yang memukau. Sejuta prajurit elit dan jenderal bergegas ke arah mereka dengan momentum yang luar biasa. Menghadapi pemandangan ini, mulut Xiao Hong sedikit berkedut, hatinya dipenuhi semangat pantang menyerah dan kepahitan. Di belakangnya ada 22 juta jiwa, tetapi saat ini tak seorang pun bersedia menyelamatkan mereka. Apa sebenarnya kesalahan yang dilakukan ras Lord Daeron? Namun, siapa yang peduli dengan semua ini pada saat ini? Xiao Hong akhirnya menyadari bahwa apapun yang terjadi, satu-satunya hukum yang berlaku di dunia ini adalah hukum rimba. Dengan serangkaian pemahaman ini, mata Xiao Hong perlahan-lahan memancarkan cahaya dingin. Satu tangan dengan lembut diletakkan di gagang pedang iman es, lalu perlahan-lahan dikencangkan. Pada saat yang sama, kapal pengangkut pasukan berpola sihir Kerajaan Sangbang Zenyi mendekat dengan cepat, dan tank serta tentara berpola sihir telah diterjunkan dari kapal pengangkut pasukan berpola sihir. 100 divisi dan 10 korps lapis baja telah diatur dalam formasi yang rapi. Tank-tank berpola ajaib membentuk huruf V terbalik, melindungi bagian belakang dan kedua sayap dari 100 divisi penuh. 100 divisi itu berbaris rapi dan berpakaian seragam, masing-masing penuh dengan keberanian yang tak terbatas. Cahaya dari pola pertempuran yang diaktifkan juga mulai bersinar sedikit demi sedikit. Kemanapun barisan besar itu lewat, selalu terdengar suara langkah kaki yang tumpul.
Di depan garis pertahanan Ruima, dataran pertahanan yang luas telah menjadi gelap dan bergerak maju menuju garis pertahanan Ruima. Di langit, pesawat angkut pasukan berpola sihir dan pesawat tempur berpola sihir bergelantungan di atas kepala para prajurit, memberikan perlindungan udara. Hampir semua sistem intersepsi pertahanan udara tank-tank berpola sihir telah diaktifkan, dengan tujuan mencegah rudal berpola sihir dari Provinsi Langit. Bellona, yang berada di Enterprise, berada tinggi di atas dan dapat dengan jelas melihat para prajurit Sangbang di darat, siap mengambil posisi mereka. Harrison Seal yang gelap dan garis pertahanan Rema yang besar di garis depan perlahan-lahan semakin jelas. Jangan salahkan aku karena kejam. Kalau kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Keberadaan dan kebangkitanmu akan membuat kerajaan Sangbang Zenyi terjaga di malam hari. Bellona menatap ke depan melalui jendela bidik dan berbicara kata demi kata. Matanya perlahan menampakkan dingin dan kejam. Benaro juga tahu betul bahwa pada saat ini, dia harus bersikap kejam. Tidak seorang pun akan tahu tentang pembakaran, pembasmian, dan penjarahan di sini. Ingat, semua orang Lord Aeron di sini, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status, harus dibasmi, dan warisan budaya Lord Aeron harus dihancurkan sepenuhnya. Benaro melanjutkan perintahnya. Ia juga tahu bahwa memusnahkan suatu ras sepenuhnya berarti memusnahkan budaya mereka sepenuhnya. Begitu budaya suatu ras tidak lagi diwariskan, ras tersebut akan kehilangan keyakinan dan jiwanya sepenuhnya. Hal ini seperti membiarkan seorang anak melupakan siapa orang tua dan keluarganya. Sekalipun ia memiliki darah Lord Aeron, ia bukan lagi seorang Lord Aeron. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Skyrim begitu penting di benak masyarakat Lord Aeron, karena kebudayaan Lord Aeron hampir seluruhnya terpelihara di sini, dan di bawah pemerintahan Xiao Hong, kebudayaan ini mulai berkembang lagi setelah terhenti selama 1000 tahun. Saat garis pertahanan Rema semakin dekat, ekspresi Bellona mulai menjadi dingin. Tak hanya Bellona, bahkan Zhang Sangjun, yang sedang duduk di kantor, memasang ekspresi kosong di wajahnya saat menyaksikan serangan gila yang akan segera dimulai di hadapannya. Ekspresi kosong seperti itu terasa sangat kejam saat ini. Dalam pandangan Zhang Sangjun, pada saat ini, Provinsi Tianji akan hancur. Adapun Gao Longting dan Yi Fengmo, mereka juga berada di kuil Ogus, mengamati situasi di negara bagian Chonggao. Pasukan elit negara bagian Sangbang Zenyi hampir tak tertandingi oleh pasukan negara bagian Gaoxiang Zenyi dalam hal kekuatan individu dan perlengkapan. Bukankah Xiao Hong sangat arogan? Bukankah Provinsi Tianji sangat kuat? Aku ingin melihat apakah kau akan selamat kali ini, kata Gao Longting sambil menggertakkan gigi, menatap layar cahaya. Yi Fengmo menyipitkan matanya sedikit, memperlihatkan ekspresi garang. 20 menit kemudian, 1 juta tentara Sangbang berada kurang dari 3 km dari garis pertahanan Ruima. Mereka terlihat jelas di dataran yang layu dan menguning di akhir musim gugur. Dari perspektif kekuatan komprehensif saja, pasukan Sangbang memiliki keunggulan absolut, dan tidak hanya sebesar itu. Namun, kesenjangan kekuatan yang besar ini tidak membuat para prajurit Lord Aeron mundur sedikit pun. Setiap prajurit yang datang ke sini tidak berniat untuk kembali. Itu semua demi sedikit martabat terakhir Lord Aeron yang pantang menyerah dan membanggakan. Xiao Hong sendiri tidak berdiri di tempat seorang komandan seharusnya berada, tetapi berdiri tepat di depan garis penjagaan Ruima, dengan pasukan tawanan di sampingnya. Sekalipun musuh kuat dan kita lemah, sekalipun musuh banyak dan kita sedikit, saat ini, tak seorang pun memilih mundur. Seluruh garis pertahanan Ruima tampak luar biasa tenang. Setiap prajurit dan jenderal diperlakukan sama, dan mereka semua mengaktifkan pola pertempuran, siap bertempur. Ayo kita lakukan. Terobos garis pertempuran dan jangan biarkan siapapun hidup. Bellona perlahan berdiri dari kursi utama Enterprise, meletakkan tangannya sedikit di belakang punggung, dan berkata dengan nada santai. Hampir pada saat Bellona mengeluarkan perintah, para prajurit Sangbang, yang berada dalam formasi rapi dan bersemangat tinggi, bergegas maju seperti pedang terhunus, dengan kecepatan penuh, langsung menuju garis pertahanan Ruima. Sementara itu, Xiao Hong, yang berdiri di garis pertahanan Rima, menyaksikan para prajurit Sangbang yang ganas menyerbu ke depan, matanya yang tajam berkobar-kobar. Ia kemudian mengeluarkan perintah melalui pola komunikasi saudara-saudara Lord Aeron, apapun yang akan terjadi di masa depan, hidup atau mati, kali ini, kita akan bertarung. Siapapun yang ada di depan, bahkan jika gigi depan kita patah, kita akan menggigit sepotong daging mereka. Atas perintah Xiao Hong, para prajurit Lord Aeron telah berhenti di garis depan pertahanan Rima. Sambil mengangkat tangan, mereka melancarkan aliran energi berbentuk panah yang padat ke arah para prajurit Sangbang yang menyerbu.
Meskipun musuh sangat kuat, para prajurit Lord Aeron tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat ini. Malah, mereka justru melesat dengan kekuatan tempur yang lebih besar dalam situasi genting ini. Sebanyak 500.000 prajurit Lord Aeron melancarkan serangan serentak dan total. Dalam sekejap, seluruh garis depan pertahanan Rima diselimuti oleh badan energi padat berbentuk panah, bagaikan hujan deras yang mengguyur para prajurit Sangbang. Pasukan Bang telah membuat persiapan yang cukup untuk menghadapi serangan balik dahsyat Lord Aeron, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dalam sekejap, pasukan Lord Aeron dan garis pertahanan Rimar akan mengeluarkan kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Seluruh legiun tidak menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Seolah-olah mereka akan tetap tegak berdiri bahkan dalam kematian, dan tidak akan berlutut bahkan jika tercabik-cabik. Hal ini tampaknya telah menjadi watak dan jiwa yang mengakar dalam pasukan Lord Aeron. Para prajurit Sangbang jelas tidak siap. Menghadapi serangan semacam itu, beberapa dari mereka tertusuk oleh tubuh energi dan jatuh ke tanah yang tertutup rumput kering. Namun demikian, pasukan Sangbang, dengan 100 divisi penuh, tidak runtuh atau jatuh ke dalam kekacauan seperti tentara Gao Xiang. Sebaliknya, di bawah komando komandan, para prajurit dengan perlindungan yang lebih tinggi menyalakan perisai energi dan berdiri di garis depan. Namun, meskipun demikian, meskipun korbannya jauh lebih sedikit, sejumlah besar tentara Sangbang tetap tewas di tempat. Dalam sekejap, pendudukan memasuki tahap yang sangat panas, yang sama sekali berbeda dari apa yang dipikirkan tentara Sangbang sebelumnya, yaitu menerobos garis pertahanan Ruima dalam satu gerakan. Efektivitas tempur yang dilepaskan oleh pasukan Lord Aeron jauh melampaui imajinasi mereka. Bahkan kemampuan tempur individu dan perlengkapan para prajuritnya lebih tinggi daripada kerajaan Sangbang Zenyi. Tidak mungkin Bellona, yang berada di ruang kendali utama Enterprise, menatap pemandangan kacau di depannya, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Sebelumnya, ia menerima informasi akurat bahwa kekuatan militer Provinsi Langit hanya 800.000, tetapi jumlah prajurit yang ia lihat di hadapannya mencapai 500.000 atau 600.000. Apa artinya ini? Artinya, Provinsi Langit mungkin telah mengetahui pergerakan pasukan Sangbang sebelumnya, tetapi bagaimana ini mungkin? Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, dan Bellona hanya bisa memerintahkan berbagai legiun di garis depan untuk membuat penyesuaian yang sesuai. Tepat saat Bellona melakukan penyesuaian dalam berbagai aspek, serangkaian alarm tiba-tiba berbunyi di seluruh ruang kendali. Titik-titik cahaya merah pekat telah muncul di layar pemindai radar. Jenderal, sejumlah besar rudal berpola sihir telah muncul di arah Laut Risgan dan mengebom posisi kita. Seorang ajudan melapor kepada Bellona dengan ekspresi tenang dan nada tenang. Bellona sudah mengantisipasi serangan semacam ini sejak lama, jadi dia sama sekali tidak panik. Tank-tank pola ajaib, pesawat tempur pola ajaib, cepat mulai strategi intersepsi udara. Setelah Bellona memberikan perintah tersebut, 500 pesawat tempur berpola sihir terbang langsung menuju Laut Risjian untuk mencegat. Pada saat yang sama, di darat, tank-tank berpola sihir yang mengarah ke Laut Risjian juga mengaktifkan sistem pertahanan udara mereka, dan satu demi satu artileri anti-pesawat melesat ke langit, membentuk jaringan senjata anti-pesawat dalam sekejap. Hanya 10 menit kemudian, langit negara bagian Chonggao yang awalnya cerah dipenuhi asap, dan seluruh daratan dipenuhi api perang. Kapal selam berpola ajaib yang berada di laut pedalaman Lisjia tak tanggung-tanggung dan tak tinggal diam. Rudal berpola ajaib yang terkumpul ditembakkan satu demi satu demi satu. Namun, bahkan setelah melancarkan serangan seperti itu, pasukan Sangbang masih tidak menunjukkan tanda-tanda kekacauan dan terus melancarkan serangan kuat ke garis pertahanan Ruima. Dibandingkan dengan serangan kerajaan Gao Xiang Zenyi, pukulan yang diderita garis pertahanan Ruima saat ini setidaknya 10 kali lebih besar. Di garis pertempuran, para prajurit Lord Aeron mulai berjadewa satu demi satu. Namun, meskipun tubuh mereka penuh lubang, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sebaliknya, di saat-saat terakhir sebelum kematian, mata mereka memancarkan sinar amarah yang dipicu oleh kebencian. Dengan sisa tenaga mereka, mereka melompat dari garis pertahanan ke formasi musuh, lalu meledakkan pola sihir penghancur diri yang diam-diam mereka bawa di tubuh mereka. Habiskan seluruh hidupmu dan berubahlah menjadi bola cahaya yang tak kenal menyerah di antara barisan musuh. Pemandangan seperti itu tentu saja mencapai mata Xiao Hong, dan satu-satunya hal yang dapat dilakukan Xiao Hong adalah mencoba yang terbaik, menggunakan keyakinan es di tangannya untuk membelah prajurit Sangbang yang bergegas ke garis depan hidup-hidup, dan menggunakan es berusia 10.000 tahun untuk melancarkan serangan gila-gilaan terhadap prajurit Sangbang di bawah garis pertahanan. Untuk sesaat, unyilding armor yang sudah penuh bekas luka pertempuran,
ternoda darah, begitu pula Ice Fight di tangannya. Seluruh medan perang mengalami tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertempuran berlangsung dari siang hingga senja, dan dari senja hingga malam. Pertempuran di garis pertahanan Ruima terus berlanjut tanpa penurunan intensitas. Semua prajurit Lord Aeron berdiri di garis depan dan bersumpah untuk mempertahankan satu-satunya rumah mereka yang tersisa dan keluarga mereka di belakang mereka. Mereka tidak ingin mati karena keluarga mereka menunggu mereka pulang untuk makan malam. Mereka tidak takut mati karena mereka ingin Ras dan keluarga mereka aman. Di malam hari, dengan cahaya ajaib seperti bintang, orang dapat dengan jelas melihat bahwa di bawah garis penjagaan Rima, tubuh prajurit Sangbang yang bercampur dengan tubuh prajurit Lord Aeron telah menumpuk sangat tinggi. Bellona, yang berada di Enterprise, sedang melihat statistik kerusakan pertempuran di layar cahaya dan mulai merasa gelisah. 50.000 prajurit Lord Aeron tewas, tetapi pasukan Sangbang telah kehilangan sebanyak 100.000 prajurit. Rasio korbannya tepat 1:2. Kerugian tersebut kurang lebih terlalu besar, dan di bawah serangan kapal selam pola sihir Provinsi Langit, total 52 pesawat tempur pola sihir hilang. Kerugian seperti itu sepenuhnya berada dalam kisaran yang dapat diterima, tetapi jika konsumsi terus berlanjut seperti ini, konsekuensi akhirnya adalah pasukan Lord Aeron dan 1 juta orang Sangbang akan musnah bersama. Melihat garis depan yang dijaga Rima, para prajurit Lord Aeron, berlumuran luka dan darah, masih bertahan dengan gigih, sorot mata mereka penuh semangat dan keganasan. Bellona tak kuasa menahan desahan, pasukan macam apa ini? Menurut asumsinya sebelumnya, kerajaan Sangbang Zenyi telah mengerahkan seluruh pasukannya. Sekalipun pasukan Lord Aeron melawan, itu tidak akan bertahan lama, paling lama beberapa jam. Tapi sekarang, sudah 12 jam. Pasukan Lord Aeron tampaknya didukung oleh semacam keyakinan, tanpa tanda-tanda akan runtuh. Keyakinan ini memberi orang-orang perasaan bahwa meskipun hanya ada satu orang terakhir yang tersisa, ia akan gugur di garis depan pertempuran. Sebelumnya, Bellona tidak mengerti mengapa kerajaan Gaoxiang Zenyi yang perkasa, yang menempati wilayah seluas itu, tidak dapat mengalahkan Provinsi Langit yang kecil. Namun kini Bellona akhirnya memahaminya sepenuhnya. Tidak heran Uskup Agung Heitinga sangat membenci ras Lord Aeron, karena ras ini sungguh mengerikan. Jika tidak dibasmi, cepat atau lambat mereka akan menimbulkan masalah. Pada saat ini, Bellona juga tahu bahwa ia harus melakukan penyesuaian. Gao Longting dan Yi Fengmo, yang berada di kuil Ogus, melihat barisan pertahanan Ruima melalui layar cahaya. Mereka bertempur melawan 1 juta pasukan Sangbang dan sama sekali tidak dirugikan. Keduanya hampir tercengang dan merasakan hawa dingin di punggung mereka. 2 tahun lalu, mereka mengira pasukan Lord Aeron rentan, tetapi sekarang mereka bisa bertarung sampai mati melawan pasukan Yibang secara langsung. Kecepatan pertumbuhan pasukan ini sungguh mengerikan. Gao Longting dan Yi Fengmo langsung membatu di tempat. Kekuatan tempur Provinsi Tianji telah sepenuhnya melampaui pasukan Gaoxiang. Bukan hanya Gao Longting, bahkan Zhang Sangjun yang sebelumnya yakin akan menang, menjadi gelisah setelah melihat pemandangan di hadapannya. Menurut rencana pertempuran Zhang Sangjun sebelumnya, kerugian maksimumnya adalah 100.000 orang, tetapi sekarang 100.000 orang telah hilang, dan garis pertahanan Ruima masih berdiri dengan gagah. Menatap sisi lain layar cahaya, Xiao Hong berlumuran darah, terus-menerus mengayunkan iman es di tangannya, membasmi prajurit Sangbang satu persatu. Segunung mayat hampir terbentuk di bawah kakinya. Zhang Sangjun sedikit menyipitkan matanya. Saat ini, ia sudah merasakan kengerian Xiao Hong. Jika mereka ingin menghancurkan Lord Aeron, mereka tidak hanya harus menghancurkan budaya mereka, tetapi juga membasmi Xiao Hong sepenuhnya. Di sisi lain, Xiao Hong dan prajurit Lord Aeron lainnya di sisi lain sudah kehabisan napas setelah bertarung selama 10 jam, tetapi mereka masih mengertakkan gigi dan bertarung sampai mati. Pada saat ini, Xiao Hong seperti binatang buas yang tersengat, terus-menerus menggunakan taringnya untuk membasmi prajurit Sangbang satu demi satu di depannya. Pada saat yang sama, ia menyaksikan satu demi satu prajurit yang mengikutinya mati tanpa menyerah, dan hatinya tersiksa, dan matanya berubah merah. Pertempuran telah mencapai titik ini. Xiao Hong dan pasukan Lord Aeron-nya tidak tahu berapa lama lagi mereka bisa bertahan. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus bertahan dengan berani sampai mati. Ini juga merupakan wasiat terakhir yang mendukung Xiao Hong dan yang lainnya saat ini. Bahkan jika dia mati, dia akan menyeret prajurit Sangbang di depannya bersamanya. Pertempuran ini berlangsung dari malam hingga fajar. Matahari pagi perlahan terbit dari timur, dan sinar kuning cerah menyinari bumi. Garis pertahanan Rema yang pangkemping telah berubah menjadi merah darah. Bagian depan garis pertahanan Rema dipenuhi mayat,
dan hampir semuanya tidak lengkap, membuat orang-orang merasa seolah-olah sedang dicabik-cabik oleh binatang buas. Di samping suara pertarungan, lolongan, dan ledakan tubuh energi, suara-suara itu terus terdengar. Di medan perang yang luas, pertempuran sengit terus berlanjut. Bahkan Lord Aeron telah menghabiskan energi pola pertempuran penuh, sementara kerajaan Sangbang Zenyi telah menghabiskan 2 dan terpaksa menambahkan pola pertempuran cadangan. Alasan utama untuk fenomena ini adalah bahwa semua pola pertempuran prajurit Lord Aeron terbuat dari bahan yang disebut es berusia 10.000 tahun, yang sangat tahan lama. Terlebih lagi, setelah hampir sehari semalam bertempur tanpa henti, para prajurit kerajaan Sangbang Zenyi mulai sedikit lelah. Alasan utamanya adalah mereka tidak memiliki keyakinan seperti para prajurit Lord Aeron dalam mempertahankan tanah air mereka. Misi prajurit Sangbang adalah membasmi seluruh penduduk Lord Aeron, yang bukanlah sesuatu yang menjadi perhatian mereka. Sementara itu, di Kabupaten Gaki King, Federasi Apenini, Green sedang berada di kantornya, wajahnya dipenuhi kesedihan. Ai Luo, Yujin, dan yang lainnya menundukkan kepala, dan seluruh ruangan hening. Baru kemarin, sistem intelijen Apenines mengetahui bahwa pasukan Sangbang Zenyi telah tiba di Bintang Ibel dan melancarkan serangan ke Provinsi Langit. Pemahaman mereka tentang situasi di Provinsi Skyrim hampir nol. Namun, mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Provinsi Skyrim, dengan situasinya saat ini, dapat menahan serangan gila-gilaan 1 juta pasukan dari kerajaan Sangbang Zenyi. Ini sendiri merupakan ide yang tidak realistis. Ada kemungkinan 80% bahwa Provinsi Skyrim telah hancur sekarang. Ini pasti akan menjadi pukulan telak bagi setiap anggota Lord Aeron yang berkelana di Tiger Universe. Mereka akan kehilangan dukungan sepenuhnya dan menjadi pengungsi antar bintang, tanpa rumah dan negara mereka sendiri. Mata Green memerah dan basah, tubuhnya gemetar. Wajahnya yang menua dipenuhi rasa iba. Ia tak pernah menyangka rakyat Lord Aeron akan begitu tak berdaya saat ini. Suku Apenini, dengan pasukan mereka yang perkasa, hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan. Green mengangkat kepalanya sedikit dan menatap lampu pola ajaib yang tergantung di atas kepalanya. Air mata sudah mengalir dari sudut matanya Tuan Harrison. Namun, tepat saat ruangan hening, pola sihir komunikasi Yujin tiba-tiba bergetar. Pesan itu dikirim melalui enkripsi militer. Itu Kanaikin, dan isinya sangat sederhana. Barang sudah dikirim, tolong bantu Xiao Hong. Yujin tentu saja telah memperhatikan hubungan kecil antara Kanaikin dan Xiao Hong sejak lama, tetapi sekarang bukan saatnya untuk membahasnya. Tuan Green, barangnya sudah sampai, lapor Yujin, yang sedang duduk di sofa. Mendengar ini, Green tidak mengatakan apa-apa, tetapi menunjuk Aurora dengan satu jari. Ai Luo mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke sudut ruangan. Kepala Departemen Informasi Angel Enterprise Medline mulai bekerja. Dimengerti, setelah barang terpasang, prosesnya akan memakan waktu 5 menit. Medline, Kepala Departemen Informasi, mengangguk. Ia kemudian mengambil pola sihir komunikasi dan memerintahkan, Markas Besar Angel Enterprise, aktifkan sistem koneksi informasi cermin dan buka koneksi informasi jarak jauh orbital. Pembobolan dimulai. Saat Medline memberikan serangkaian instruksi, kantor pusat Angel Group, yang dibangun di luar angkasa seperti kota luar angkasa, mulai menyesuaikan sudutnya dan mengirimkan gelombang sinyal ke kejauhan. Bisa dibilang kali ini, Ai Luo hampir mengerahkan para ahli pembobol informasi terkuat di seluruh Angel Enterprise untuk melakukan ini. Singkatnya, ini demi Provinsi Tianji dan untuk menemukan cara mendukung Xiao Hong dengan segala cara. Tujuannya adalah untuk melakukan sinkronisasi dengan otoritas komunikasi tertinggi kerajaan Gao Xiangzenyi. Dengan kata lain, apapun yang dilihat Gao Longting, Ai Luo pun dapat melihatnya. Kalau saja tidak ada penanda peningkatan sinyal yang ditempatkan secara rahasia, semuanya akan menjadi angan-angan belaka, tetapi sekarang semuanya berbeda. Hanya 5 menit kemudian, di depan Medline, serangkaian data bergulir, dan tiba-tiba sebuah gambar muncul. Kemudian gambar itu muncul di layar lampu utama di tengah kantor. Di layar cahaya, terlihat bahwa Skyrim belum sepenuhnya menyerah atau melemah karena kurangnya pertolongan. Di garis pertahanan Rima, yang berlumuran darah, setiap prajurit Lord Aeron berjuang mati-matian. Semangat, kebanggaan, dan kekuatan mereka yang tak tergoyahkan terpancar dengan jelas. Setiap prajurit Lord Aeron bagaikan serigala yang dipaksa ke dalam situasi putus asa. Mereka melawan, dan bertekad untuk melindungi rumah terakhir mereka yang damai agar tidak diinjak-injak. Xiao Hong adalah yang pertama memimpin. Rambut putihnya berlumuran darah, dan baju zirah semangat pantang menyerah yang dikenakannya penuh luka. Bukan hanya darah musuh,
tetapi juga darahnya sendiri, menetes dari baju zirah dan ujung jarinya. Skyrim belum mati. Skyrim masih berdiri gagah, siapapun musuhnya, apapun yang akan terjadi di masa depan. Eugene, yang sedang duduk di sofa, perlahan melepas kacamatanya, dan 2 garis air mata mengalir di matanya. Hal yang sama terjadi pada Aurora, yang tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Pemandangan seperti itu bahkan lebih memilukan daripada melihat kehancuran Lord Aeron. Namun, mereka dapat merasakan bahwa di bawah kepemimpinan Xiao Hong, Lord Aeron masih mempertahankan temperamen periode kekaisaran, sombong dan pantang menyerah, dan lebih baik mati daripada bertahan sampai saat terakhir. Xiao Hong, dia sekarang adalah Raja Lord Aeron yang sebenarnya. Dia adalah Harrison sendiri, bisik Green, suaranya bergetar. Lalu ia menatap semua orang yang hadir. Matanya berkaca-kaca, lalu jatuh. Pada saat yang sama, Green juga perlahan berdiri dan memberi hormat khas militer kekaisaran Lord Aeron kepada layar dan Xiao Hong. Eugene, Aurora, dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama, berdiri dan memberi hormat. Beritahu semua platform informasi utama di Lord Aeron untuk berhenti menyiarkan semua program dan mentransmisikan gambar terkini agar mereka dapat melihat situasi terkini di Skyrim. Green tiba-tiba mengeluarkan perintah dengan suara yang sangat keras. Warga Lord Aeron hampir memonopoli platform informasi Apennin. Dari tingkat konsorsium hingga tingkat swasta, hampir 90% platform informasi mengalami gangguan pada semua program mereka, dan layar langsung beralih ke situasi terkini di Skyrim. Dalam sekejap, seluruh Federasi Apennini meledak total. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah mereka melihat situasi terkini Bintang Ibel dan Provinsi Langit. Dilihat dari keseluruhan Bintang Ibel, Provinsi Langit sebenarnya hanya sebagian kecilnya. Namun kini, di bawah kepemimpinan Xiao Hong, Provinsi Langit sedang bertarung langsung dengan kekuatan-kekuatan kelas atas alam semesta harimau. Tidak ada kekuatan eksternal, tidak ada bantuan, dan tidak ada simpati dari Tiger Universe, tetapi meskipun begitu, orang-orang Lord Aeron di Skyrim masih menunjukkan semangat pantang menyerah dan menggunakan hidup mereka untuk mengusir kerajaan Sangbang Zenyi dari rumah mereka. Adapun rakyat Uni Apennini, mereka semua menitikkan air mata ketika melihat tanah air dan tanah suci di hati mereka menghadapi nasib seperti itu, tanpa terkecuali. Pada saat ini, suara-suara yang menyatakan perang terhadap Persatuan Yi Merah dan Persatuan Beba baru mulai bergema terus-menerus di Persatuan Apennini. Adegan yang sama juga disiarkan ke Federasi Gadu dalam waktu hanya setengah jam. Otto dan Boshan, yang baru saja kembali ke Kekaisaran Gadu dari Federasi Austria Utara, serta semua anggota kelompok pemburu elit, tercengang ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Mereka sekali lagi melihat sosok Xiao Hong yang familiar namun asing. Saat ini, Xiao Hong tampak berbeda dari saat ia pergi. Aura seorang raja dan tatapan jahat di matanya adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Xiao Hong sudah menjadi warga Lord Aeron. Xiao Hong berkata bahwa ia ingin membangun surganya sendiri, tetapi saat ini ia menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boshan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara seperti itu, hatinya hancur. Melapor kepada Panglima Tertinggi, Laksamana Luo Suening dari Kerajaan Singer telah memimpin kelompok tempur kapal induk khusus dan ahli strategi West Point untuk melancarkan serangan terhadap Uni Asia. Haruskah kita turun tangan untuk menghentikannya pada saat ini? Asisten Otto tiba-tiba masuk dan melapor kepada Otto, nadanya penuh kecemasan. Kau tahu, perilaku irasional Luo Suening kemungkinan akan memengaruhi seluruh tubuhnya. Otto segera mengalihkan pandangannya ke peta antar bintang alam semesta harimau di dinding. Tidak sulit untuk melihat bahwa selama ia menerobos sebagian wilayah Uni Asia, lalu melewati sebagian kecil wilayah Uni Ao Utara dan Uni Merah yang benar, ia dapat sepenuhnya memasuki bintang Ibel. Ini adalah solusi yang baik jika tidak ada solusi lain. Berikan perintah, armada gabungan pertama hingga ke-7 Federasi Gadu, ubah haluan, dukung Luo Suening, dan luncurkan serangan antar bintang skala besar ke Federasi Asia. Perintah Otto tanpa berpikir. Asisten itu tercengang mendengar ini. Tujuan kedatangannya adalah berharap Otto bisa mencegahnya dengan mengandalkan persahabatan mereka. Namun, ia tidak menyangka Otto tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi malah menggila bersama Luo Suening. Pergi, aku akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Melihat asistennya masih linglung, Otto pun berteriak keras. Raja Kangyu menerima berita dari ahli strategi West Point dan perintah Otto. Ia mulai merasakan kulit kepalanya kesemutan dan punggungnya dingin. Untuk apa ini? Apakah ada yang perlu ditanyakan?
Sekarang Raja Kang Yu mulai merasakan bahwa Xiao Hong telah mulai memengaruhi seluruh alam semesta harimau secara tak terlihat, dan bahkan telah melampauinya dalam beberapa aspek pengaruh. Situasinya hampir menjadi tidak terkendali sepenuhnya. Dalam keputusasaan, Kang Yu hanya bisa melaporkan masalah tersebut kepada Amiro, berharap dia dapat memimpin Federasi Kadu, karena sekarang hanya Amiro yang dapat menstabilkan situasi Federasi Kadu. Namun, jawaban yang diberikan Hero adalah, tidak ada jawaban. Ini adalah keheningan, dengan kata lain, ini juga merupakan persetujuan diam-diam atas tindakan Luo Xuening dan Otto. Tiba-tiba, perang besar pecah di perbatasan antara Federasi Gadu dan Federasi Asia. Konflik kecil antara kedua federasi tersebut semakin memburuk di bawah pengaruh Xiao Hong. Dan semua orang tahu bahwa sekuat apapun Skyrim, ia hanya bisa bertahan. Hampir mustahil untuk sepenuhnya mengalahkan 1 juta orang yang dipimpin Bellona. Di sisi lain, di Bintang Ibel, waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Pertempuran telah berlangsung entah berapa jam yang lalu. Mayat, asap, rudal, dan jeritan masih memenuhi bumi dan bergema di langit. Hanya dengan konsumsi pola perang, prajurit Lord Aeron telah mencapai 2, pola sihir pertempuran utama telah habis. Jadi mereka mengaktifkan pola perang cadangan, atau bahkan pertarungan jarak dekat. Di sisi lain, pasukan Sangbang juga berada dalam situasi yang sama. Mereka bertempur hampir tanpa henti selama sehari semalam, yang merupakan kerugian besar bagi kerajaan Sangbang Zenyi. Bellona, yang berada di Enterprise, mulai melakukan penyesuaian sejak lama, yaitu rotasi dan istirahat. 10 divisi, dengan total 100.000 orang, dipindahkan secara khusus dari garis depan untuk beristirahat di belakang. Sekarang 100.000 orang ini telah beristirahat selama 4 atau 5 jam. Untuk situasi saat ini, istirahat selama 4 atau 5 jam akan sangat penting. Mereka akan digunakan sebagai pasukan baru. Namun, meski begitu, wajah Bellona tetap pucat. Setelah lebih dari 20 jam pertempuran, pasukan Sangbang yang berkekuatan 1 juta orang telah kehilangan 200.000 orang. Membayangkan angka ini membuat Bellona merinding. Ia tak pernah menyangka pertempuran untuk melenyapkan provinsi Skyrim, yang awalnya ia rencanakan sekaligus, akan berakhir seperti ini. Kekuatan bertarung yang dilepaskan Skyrim di saat-saat terakhirnya yang penuh keputusasaan benar-benar mengerikan. Bahkan Zhang Sangjun, yang berada di bagian timur kerajaan Sangbang Zenyi, belum tidur semalaman. Ia telah mendengar tentang pertempuran besar antara Uni Kadu dan Uni Asia, dan berita bahwa Uni Apen ini dapat menyatakan perang kapan saja. Jika Skyrim tidak segera dihancurkan, situasinya akan terus bergejolak dan memburuk, dan pada akhirnya dapat memicu serangkaian reaksi berantai, yang mengarah pada perang antar bintang di Tiger Universe. Pada akhirnya, tindakan Xiao Hong menjerumuskan Tiger Universe ke dalam pusaran perang. Meskipun negara Sangbang Zenyi menyampaikan pesan yang benar dan jujur kepada rakyatnya, bagaimana mungkin Zhang Sangjun tidak memahami situasi spesifiknya? Perkembangan kerajaan Sangbang Zenyi hingga saat ini berkaitan erat dengan Plato. Selain itu, kerajaan Sangbang Zenyi merupakan 3 negara bintang yang sangat kaya. Jika tidak, Plato akan seperti juru masak yang handal tanpa nasi. Di sisi lain, di garis pertahanan Ruima, Xiao Hong dan semua orang lainnya telah kelelahan, tetapi matanya dipenuhi dengan keganasan yang tak berujung, dan dia tidak akan pernah menyerah sampai dia mati dalam pertempuran. Sekarang, setelah semalaman penuh serangan dahsyat, kerajaan Sangbang Zenyi telah menyerang garis pertahanan Ruima dengan kekuatannya sendiri yang dahsyat, dan seluruh garis pertahanan mulai menjadi genting. Pasukan sekunder wilayah Liton juga terpaksa mulai mengisi ulang, tetapi pasukan sekunder tersebut belum terlatih cukup lama, sehingga efektivitas tempurnya jauh lebih lemah. Namun, semua orang tetap teguh pada tekad untuk mati. Tak dapat dipungkiri, di bawah serangan sengit kerajaan Sangbang Zenyi, situasi perang kerajaan Sangbang Zenyi perlahan mulai membaik. Namun, harga yang harus dibayar untuk perubahan tersebut terlalu tinggi. Namun ini lebih baik daripada jalan buntu. Terlebih lagi, Bellona masih memiliki ruang untuk bermanuver, yaitu 10 divisi yang sedang dalam masa istirahat darurat. Perintahkan 10 divisi yang sedang beristirahat, yang totalnya 100.000 orang, untuk mengakhiri masa istirahat mereka dan bergegas ke garis depan untuk menyerang satu titik. Bellona menangkap pola komunikasi dan memberi perintah, sekarang, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan Xiao Hong. Dia hanya melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dengan melawan kerajaan Sangbang Zenyi. Semakin keras dia melawan sekarang, semakin parah balasan yang akan dia terima. Bellona bergumam pada dirinya sendiri, dan sedikit rasa pedas yang sangat tidak sesuai dengan penampilannya melintas di mata kanannya, dan bahkan ada sedikit kebanggaan di matanya.
Ia bisa melihat bahwa Skyrim tampaknya telah mencapai batas perlawanan, dan 100.000 pasukan baru akan menjadi pukulan telak bagi Skyrim. Setelah garis pertahanan Rima ditembus, semuanya akan mudah. Ketika dia memikirkan rakyat Lord Aeron yang menangis dan meratap dalam perang, Benaro merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan dan mengerikan di hatinya. Namun, tepat ketika 100.000 pasukan baru itu menyelesaikan persiapan mereka dan hendak pergi ke garis depan lagi, bintik-bintik merah pekat tiba-tiba muncul di pemindai radar pola ajaib di sebelah Bellona. Melihat pemandangan ini, Bellona, yang tadinya yakin akan apa yang terjadi, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Apa yang sedang terjadi? Jenderal, ada situasi. Kami baru saja menerima kabar bahwa 100.000 prajurit Lord Aeron tiba-tiba muncul dari beberapa kapal selam raksasa ke arah Laut Risgan dan menyerbu ke arah posisi lapis baja kami. Posisi lapis baja tersebut telah sepenuhnya dikekang oleh rudal berpola sihir dan tidak dapat merespons. Petugas informasi di ruang kendali utama tiba-tiba melapor kepada Bellona. Apa mendengar ini, ekspresi garang Bellona yang sebelumnya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh keterkejutan yang tak terkira, dan tatapannya kembali tertuju pada Xiao Hong yang sedang berjuang mati-matian di layar cahaya. Pada saat ini, meskipun tubuh Xiao Hong penuh dengan bekas luka dan dia tampak menyedihkan dan berjuang mati-matian, apa yang tidak pernah diduga Bellona pada saat ini adalah bahwa Xiao Hong, yang berada dalam situasi yang sangat putus asa, masih memiliki rencana cadangan. Dia menahan 100.000 orang ini selama sebulan penuh dan baru melepaskan mereka saat ini juga. Sungguh sabarnya dia. Saat memikirkan hal ini, Bellona merinding. Untungnya, ia secara tidak sengaja meninggalkan 100.000 pasukan baru. Kalau tidak, setelah bertempur di medan perang hingga saat ini, 100.000 pasukan baru Lord Aeron bisa digunakan sebagai 200.000 pasukan. Tak hanya Bellona, tetapi juga Zhang Sangjun, Yi Fengmo, dan yang lainnya terkejut. Mereka tak menyangka bahkan pada titik ini, Xiao Hong masih akan mencoba berkomplot melawan kerajaan Sangbang Zenyi. Jika serangan ini berhasil, pasukan lapis baja kerajaan Sangbang Zenyi pasti akan menderita kerugian besar, dan kemudian kebakaran akan terjadi di halaman belakang. Situasi yang akan mereka hadapi saat itu sudah jelas. Cepat, berikan perintah kepada pasukan baru kerajaan Sangbang Zenyi untuk berhenti memperkuat garis depan dan berbalik untuk mencegat pasukan baru Lord Aeron. Bellona membuat penyesuaian yang mendesak. Pada saat ini, rencana Xiao Hong dan rencana Bellona sepenuhnya seimbang. Xiao Hong, yang berada di garis depan dan terus menyerang, terus menggunakan S10.000 tahun dan pola pertempuran lainnya untuk menyerang. Di saat yang sama, ketika mendengar kabar bala bantuan, tatapannya sama sekali tidak berubah. Ia memegang iman es di tangan kirinya dan sekali lagi menebas para prajurit Sangbang yang menyerbu ke arahnya. Namun, pada saat ini, raut wajah Xiao Hong tiba-tiba sedikit berubah. Ia tiba-tiba menghentikan langkahnya, memutar kakinya, dan melompat mundur setengah langkah. Wus, bang. Setelah suara gesekan udara, sebuah pesawat ulang-alik energi langsung menembus pelat baja paduan di bawah kaki Xiao Hong, membentuk lubang seukuran ibu jari di pelat baja paduan setebal 1 meter itu. Jelas, orang yang mampu membangkitkan kekuatan seperti itu jelas bukan prajurit Sangbang biasa. Aku nggak percaya kamu masih sesadar ini. Aku sangat mengagumimu. Tepat ketika Xiao Hong menghindari serangan mendadak itu, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar di telinganya. Kemudian Xiao Hong dapat dengan jelas melihat bahwa di antara kerumunan orang yang telah bertempur dalam kekacauan, seorang pria berseragam letnan jenderal dengan janggut tipis perlahan muncul di hadapannya. Matanya yang kecil hampir seperti sipit, dan hidungnya yang besar hampir memenuhi bagian tengah wajahnya. Dan dia adalah komandan divisi ke-6 kerajaan Sangbang Zenyi, bernama Ramachi, dan memiliki kekuatan seorang ahli mengemudi tingkat ketiga. Aku sudah mengawasimu sejak pertempuran dimulai. Bagaimana denganmu? Tenaga pendorongmu pasti sudah terkuras habis sekarang, kan? Ramachi menatap Xiao Hong yang sedikit membungkuk, memegang iman es di tangannya, mengetuk tanah pelan, dan tampak terengah-engah. Katanya dengan penuh kebanggaan. Benar saja, dia telah mengamati Xiao Hong sejak awal, menunggu tenaga pendorong Xiao Hong habis, lalu memberikan Xiao Hong pukulan yang mematikan. Dari pertarungan tadi, Ramachi sudah tidak bisa mengatakan lagi kalau Xiao Hong mempunyai kekuatan seorang Grandmaster pengendalian tingkat ketiga, jadi dia masih bisa menghadapinya, terutama saat kekuatan pengendaliannya habis, dia akan mempunyai peluang sukses yang lebih besar. Menghadapi kata-kata provokatif Ramachi, tatapan Xiao Hong sedingin es, tanpa perubahan sedikit pun. Ia hanya menatap Ramachi, yang tampak puas dan santai, tanpa bergerak sedikit pun. Bellona, yang berada di Enterprise, melihat situasi dengan jelas.
Para komandan senior kerajaan Sangbang Zenyi sering ditempatkan di belakang garis depan dan tidak akan mudah terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Kali ini, serangan proaktif Ramachi tampaknya sangat efektif. Ia memanfaatkan kelemahan Xiao Hong untuk membasminya. Bagus sekali, Ramage, gumam Bellona dalam hati. Adapun Zhang Sangjun, Gao Longting, dan yang lainnya, mereka tentu saja bisa melihat pemandangan seperti itu, dan tatapan mereka sedikit berubah. Tidak diragukan lagi bahwa serangan Ramachi kali ini tampaknya masih memiliki peluang untuk menang. Beberapa master jiwa di garis depan, seperti Tess dan Flo, kini tak mampu lagi mengurus diri sendiri. Inilah kesempatan bagi kerajaan Sangbang Zenyi untuk membasmi Xiao Hong dan melenyapkan inti Lord Aeron. Zhang Sangjun tak kuasa menahan diri untuk mengetuk-ngetukkan tangannya di atas meja. Ia tahu betul bahwa begitu Xiao Hong mati, tekad baja pasukan Lord Aeron akan runtuh total. Jika itu terjadi, semuanya akan mudah. Pada saat yang sama, Xiao Hong berada di garis pertahanan Ruima. Ya, setelah sehari semalam pertempuran sengit, tenaga pendorong di tubuhnya telah habis, tetapi jangan lupa bahwa Xiao Hong masih memiliki manik-manik pola sihir malam gelap, yang dapat langsung mengisi kembali tenaga pendorong tersebut. Xiao Hong, karena semuanya sudah begini, kurasa kau harus sadar bahwa kematianmu sudah dekat. Saat Ramachi berbicara, pola-pola sihir di lengannya mulai bersinar dan menjadi sangat terang. Secercah semangat juga terpancar di matanya yang penuh kesombongan. Menurutnya, Xiao Hong sudah ditakdirkan. Akan tetapi, saat dia mengucapkan hal tersebut, Xiao Hong, tanpa berkata sepatah kata pun, tiba-tiba mengerahkan tenaga dengan kakinya, menyeret Ice Fight, dan menyerbu langsung ke arah Ramachi. Mati saja, melihat Xiao Hong berlari ke arahnya, Ramachi menyipitkan matanya sedikit dan siap memberikan pukulan berat pada Xiao Hong. Tanda-tanda pertempuran di lengan bawahnya menjadi semakin terang. Namun, tepat ketika Ramachi hendak memukul Xiao Hong, guk-guk yang jatuh itu, dengan tongkat, ia melihat Xiao Hong berlari cepat ke arah Ramachi. Di tengah perjalanannya, sebuah celah ruang berbentuk kristal tiba-tiba muncul dari kerumunan, tidak cepat maupun lambat, dan muncul tepat di depan Xiao Hong. Dalam sekejap, Xiao Hong menghilang tepat di depan Ramachi. Engah, sebelum Ramachi sempat bereaksi, Xiao Hong telah muncul dari celah ruang sebening kristal di belakang Ramachi, dan iman es di tangannya telah menusuk punggung Ramachi. Ujung pedang yang berlumuran darah menembus dada Ramachi, dan darah di ujung pedang menetes ke tanah. Melihat Ramage sendiri, ia merasakan hawa dingin di dadanya. Ia menundukkan kepalanya sedikit, menatap ujung pedang yang menusuk dadanya, matanya terbuka lebar, dipenuhi rasa terkejut, takut, dan tak percaya. Ia tak pernah membayangkan kejadian seperti itu. Xiao Hong, yang jelas-jelas seperti guk-guk yang tenggelam, mampu memberikan pukulan mematikan kepadanya dengan kekuatan yang sama. Dan dilihat dari tindakannya barusan, Xiao Hong sama sekali tak ingin kehabisan tenaga. Xiao Hong, kau, Ramachi menoleh dengan susah payah dan menatap Xiao Hong dengan tatapan dingin, wajahnya penuh keheranan. Xiao Hong masih tak menjawab, memberi kesan seperti mesin pembasmi. Tanpa basa-basi lagi, Xiao Hong perlahan mengulurkan dua jarinya, sekuat baja, dan mencengkeram rahang Ramachi. Kemudian, dengan dorongan kuat lengannya, serangkaian retakan tulang dan robekan otot bergema. Detik berikutnya, Xiao Hong, dengan mengandalkan kekuatan kasarnya sendiri, mematahkan leher Ramachi. Xiao Hong merobek kepala dan separuh sumsum tulang belakangnya, lalu menggunakan inersia robekan itu untuk melemparkannya tinggi ke langit dan jatuh ke dalam formasi kerajaan Sangbang Zenyi. Darah panas mengucur deras dari leher Ramachi yang patah. Tubuh tanpa kepala itu terguncang dua kali dan jatuh di hadapan Xiao Hong, darah mengalir kemana-mana. Di sisi lain, Bellona, yang berada di dalam Enterprise, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap layar, tak bergerak. Bisa dibilang Bellona tak pernah menyangka dalam situasi seperti itu, Xiao Hong yang malu bisa membasmi Ramachi dengan level yang sama dalam hitungan detik. Sungguh luar biasa. Bukan hanya Bellona, bahkan Zhang Sangjun yang sedang duduk di kantor pun berhenti mengetuk-ngetuk meja dengan jari-jarinya, dan matanya dipenuhi keheranan. Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Hong yang sudah kelelahan seharian penuh, ternyata masih memiliki tenaga dorong yang begitu kuat, sehingga ia bisa membasmi Ramachi dalam hitungan detik dan menggunakan cara yang hampir kejam untuk membasminya. Faktanya, perilaku brutal Xiao Hong telah terlihat jelas oleh semua aliansi besar di seluruh Tiger Universe. Saat ini, melihat adegan brutal Xiao Hong melalui platform informasi, orang-orang tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Orang-orang merasa bahwa Xiao Hong adalah ibel sejati. Terutama ketika adegan seperti itu kembali menyebar ke Kekaisaran Gadu,
hati orang-orang di sana dipenuhi dengan kerumitan. Beberapa tahun yang lalu, Xiao Hong digambarkan sebagai evil, tetapi sekarang Xiao Hong bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Kejam, berdarah dingin, dan pantang menyerah. Tentu saja, meskipun orang-orang memiliki pendapat yang beragam tentang Xiao Hong, mereka tetap kagum dengan tindakan pasukan Lord Daeron yang tidak mundur sama sekali dalam menghadapi musuh yang kuat dan bertarung dengan gagah berani. Orang-orang pada dasarnya bersimpati terhadap yang lemah, dan momen ini tampaknya tidak terkecuali. Sebuah negara adikuasa, yang mengerahkan jutaan pasukan, sebenarnya memaksa Provinsi Langit yang tampaknya lemah untuk bertahan sampai sejauh ini. Mengenai Uni Apen ini, suara-suara yang menyerukan perang terus meningkat, dan Presiden Kenneth masih berusaha menenangkan rakyat. Dewan Persatuan Apen ini juga telah dimulai kembali, dan kali ini, isu deklarasi perang sedang dibahas. Tanggung jawab Parlemen Bersatu adalah mewakili kepentingan konstituen dan melaksanakan opini publik. Setelah jumlah orang yang mendukung deklarasi perang melebihi 50%, penduduk Apen ini tidak akan punya alasan untuk berdiam diri. Sementara itu, di pangkalan militer timur negara bagian Sangbang Zenyi, penampilan santai Zhang Sangjun perlahan-lahan tergantikan oleh keseriusan. Jika situasi perang terus berlarut-larut seperti ini, dampaknya akan lebih besar daripada manfaatnya. Khususnya, pasukan sekunder Lipton County juga terpaksa bergabung dalam pertempuran brutal tersebut. Setiap prajurit bagaikan lebah pekerja yang meninggalkan sarang, dan akan menggunakan sengat mereka untuk menyengat musuh dan mempertahankan sarang dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Setelah merenung sejenak, Zhang Sangjun akhirnya tak kuasa menahan diri. Ia mengambil pola sihir komunikasi dan mengeluarkan perintah kepada Bellona atur 2 divisi, hentikan keterlibatan dengan tentara di garis pertahanan Rima, dan bagaimanapun caranya, tembus blokade, temukan kota-kota di Provinsi Langit, dan luncurkan rencana pembantaian kota. Dengan front sekuat itu, wilayah Lipton pasti akan kosong. Selama kita bisa meluncurkan rencana pembantaian kota, Provinsi Langit pasti akan kacau balau. Setelah mengatakan ini, menatap wajah Zhang Sangjun yang biasanya tersenyum, raut wajah yang kejam pun terungkap. Semua orang tahu apa arti pembantaian itu. Kebrutalan dan kekejaman, niat untuk memusnahkan klan Lord Daeron terungkap sepenuhnya. Saya mengerti. Menghadapi perintah Zhang Sangjun, Bellona sama sekali tidak merasa ragu, apalagi bersimpati. Saat Bellona mengeluarkan perintah, kedua divisi kerajaan Bang Zenyi telah mengubah strategi mereka sebelumnya. Di bawah pengawalan divisi lain, divisi elit pertama dan kedua menyerah begitu saja dan bergegas menuju bagian dalam garis pertahanan Ruima. Menghadapi pemandangan ini, mata tajam Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk bergerak. Ia tentu tahu apa arti pemandangan seperti itu. Ini juga jenis serangan yang paling ditakuti Xiao Hong. Tanpa diduga, saat ini, ia masih dicegat oleh Zhang Sangjun. Bertahanlah. Jangan biarkan musuh lolos. Xiao Hong meraung keras, suaranya akhirnya mengungkapkan rasa sakit yang menyayat hati. Xiao Hong, yang selalu tenang, akhirnya kehilangan ketenangannya saat ini. Jernih. Menanggapi perintah Xiao Hong, prajurit Lord Daeron merespons dan mencegat dengan segala cara. Pada saat ini, garis pertahanan Rema yang tak tergoyahkan akhirnya menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Menghadapi para prajurit yang menerobos garis pertahanan di bawah perlindungan tebal, para prajurit Lord Daeron sudah kehilangan harapan dan langsung melompat untuk meraih paha para prajurit Sangbang yang mencoba menyerbu ke dalam kota, memegangnya erat-erat. Untuk sesaat, seluruh medan perang hanya bisa digambarkan sebagai tragedi. Beberapa prajurit Lord Daeron hanya bisa menggunakan tubuh mereka untuk memblokir garis pertahanan dan tidak membiarkan satu pun pasukan Sangbang lewat. Xiao Hong, berdiri di medan perang, menyaksikan satu demi satu prajurit Lord Daeron gugur. Beberapa prajurit Lord Daeron yang gugur bahkan enggan melepaskannya. Para prajurit Sangbang hanya bisa memotong lengan para prajurit Lord Daeron. Meski begitu, lengan-lengan itu sudah terlanjur melekat erat di tubuh para prajurit Sangbang. Mata Xiao Hong mulai memerah dan basah. Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk meraung seperti ini. Cahaya yang sangat tajam berkilat di matanya yang basah dan merah. Ia mengayunkan iman es di tangannya dan menebas keras para prajurit Sangbang yang agresif. Gemuruh. Akan tetapi, pada saat ini, sebagian garis pertahanan Rema yang berlubang tidak dapat lagi menahan hantaman tersebut dan runtuh. Meskipun panjang rerun dewanya hanya 100 meter, itu sudah cukup fatal. Dalam sekejap, puluhan ribu prajurit Sangbang berhamburan langsung ke Provinsi Langit bagai banjir. Melihat pemandangan seperti itu, Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk tidak bersuara, lalu menggertakkan giginya dan bergegas menuju bagian garis pertahanan yang terinjak-injak tanpa peduli apapun.
Kemudian ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dalam sekejap, awan merah darah yang besar terbentuk di langit, lalu ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan sejumlah besar tenaga pendorong. Dalam sekejap, sejumlah besar es berusia 10.000 tahun mengalir turun dari garis pertahanan Rema yang runtuh, dan terus menumpuk, langsung menyegel area yang runtuh dengan es berusia 10.000 tahun lagi. Namun, meskipun demikian, 30.000 tentara Sangbang tetap menerobos masuk. Provinsi Skyrim sekarang dalam bahaya. Xiao Hong akan berada dalam dilema. Jika dia mengirim tentara untuk mencegat, apa yang akan terjadi pada garis pertahanan jika dia tidak mengirim siapapun untuk mencegat? Apa yang akan terjadi pada kota Anluo, kota terdekat dengan Kabupaten Lidun? Xiao Hong, serahkan 30.000 prajurit yang berhasil menerobos kepada kami. Pada saat ini, Wei An mengirim pesan ke Xiao Hong. Baiklah, perintahkan seluruh penduduk Kabupaten Anluo untuk segera mengungsi. Xiao Hong menyeka darah di wajahnya, berbalik, dan melanjutkan pertarungan. Front pertahanan Ruima tidak boleh kalah apapun yang terjadi. Sebenarnya, Xiao Hong tidak tahu apakah bala bantuan akan tiba tepat waktu. Lagi pula, meskipun celah ruang di ujung sungai terbuka, bala bantuan hanya bisa masuk satu persatu. Lagi pula, sebagian besar prajurit yang tersisa di setiap kabupaten tersebar di titik-titik pertahanan utama masing-masing kabupaten. Terlalu sulit untuk mengumpulkan mereka dalam waktu singkat. Namun saat ini, tidak ada cara lain kecuali metode ini. 630.